C391. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Chen Hao beristirahat di hotel di belakang kedutaan setelah mandi. Dia tidak tidur sepanjang malam. Hotel itu diatur oleh Wang Yanhui, dan semua orang yang tidak terluka tinggal bersamanya. Karena status istimewanya, hotel itu dipatroli dan dilindungi oleh polisi khusus Australia 24 jam sehari. Chen Hao tidak bangun sampai malam. Kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Peter dan yang lainnya. Dia menghubungi Cao Fei dan yang lainnya di base camp dan meminta Cao Fei untuk datang ke Australia dengan beberapa pemain elit. Demi menjaga keamanan, Chen Hao tidak membiarkan mereka semua keluar. Kecuali Wang Mingsheng dan anggota tim lainnya, Cao Fei dan yang lainnya datang ke Australia untuk membalas dendam atas kematian saudara-saudara mereka. Chen Hao bersumpah dari lubuk hatinya bahwa bagaimanapun juga, dia akan membiarkan orang-orang dari organisasi neraka menguburkan saudaranya yang telah meninggal. Sayangnya, granit dan abu beberapa anggota terkubur di bawah pulau itu selamanya. Lisa telah dijemput oleh keluarga dan teman-temannya. Memang, tinggal di sini merupakan beban baginya, dan Lisa tidak memiliki informasi yang berguna. Hanya ada orang-orang mereka sendiri yang tersisa di rumah sakit, tetapi tidak ada yang benar-benar santai, karena pertempuran belum sepenuhnya berakhir dan baru saja dimulai. Di sebuah restoran di sebelah hotel, Chen Hao duduk sendirian di belakang jendela, makan makanan cepat saji. Tiba-tiba, seorang wanita anggun duduk di depannya dan berkata, "Bolehkah aku duduk di sini?" Chen Hao mendongak dan tercengang bahwa itu adalah Zhou Li. Alih-alih mengenakan seragam militer itu, dia mengenakan setelan yang sangat bagus dengan setelan putih di tubuh bagian atasnya dan rok hitam di tubuh bagian bawahnya. Misalnya, dalam seragam militer, Zhou Li memiliki cita rasa yang istimewa. Dia menawan dan dewasa, keren dan penuh cinta. Setidaknya di negara asing ini, Zhou Li seperti bunga di padang rumput, yang menarik perhatian dan berbahaya. Seorang wanita seperti Zhou Li hanya dapat dikendalikan oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Dan Chen Hao adalah orang seperti ini. Meskipun dia masih sangat sedih, mata Chen Hao bahkan lebih menyala di tubuhnya, untuk mentransfer hatinya. Bagaimanapun, dia adalah orang seperti itu. Meskipun dia tidak pandai mengungkapkan perasaannya, dia bisa tertarik pada wanita kapan saja kecuali perasaannya terhadap wanita. Kamu lebih cantik dari seorang model saat kamu tidak berseragam. Chen Hao meliriknya dan berkata dengan nada menggoda. Kamu sama seperti dua kacang polong dalam data. Selain membunuh orang, satu-satunya hobi adalah wanita. Tapi aku bukan wanita biasa. Jangan meremehkanku. Zhou Li berkata dengan ringan. Bukan wanita biasa, lalu kamu adalah iblis manusia. Chen Hao tertawa tidak setuju. Tidak peduli seperti apa karakter seorang wanita, tanpa apapun yang tidak dapat dikendalikan Chen Hao, dia suka menaklukkan wanita yang belum pernah ditaklukkannya. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki rasa kebaruan dan pencapaian. Namun, Zhou Li tertawa dingin dan berkata, adik laki-laki yang sudah meninggal, kamu masih ingin menggoda wanita. Itulah yang dikatakannya, tetapi Zhou Li tampaknya tidak membenci Chen Hao yang menggodanya secara langsung, dan bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Chen Hao mengunyah daging sapi, lalu berkata, bagiku, saudara laki-laki tentu lebih tinggi daripada wanita, tetapi bagi kita yang hidup dan mati, jika kita bisa, kita harus memanfaatkan waktu untuk menikmati wanita, dan kita harus bahagia dalam hidup. Zhou Li sedikit mengernyit dan tampaknya tidak setuju dengannya, tetapi bagaimanapun juga, Chen Hao hanyalah seorang tentara. Bayaran, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Zhou Li langsung menyimpang dari topik dan bertanya. Chen Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Zhou Li. Selain itu, dia tidak tahu siapa yang akan bertele-tele. Berada di luar negeri selama bertahun-tahun juga mengubah karakternya. Zhou Li tentu saja tahu ini, dan melanjutkan, kamu pernah menghubungi orang-orang dari resimen tentara bayaran neraka sebelumnya. Apakah kamu tahu asal-usul mereka? Chen Hao menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak tahu harus bertanya apa? Apa yang ingin kamu tanyakan? Zhou Li mengeluarkan selembar kertas putih dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Chen Hao mengambilnya dan membukanya. Itu adalah informasi seseorang. Hanya mendengarkan Zhou Li dan berkata, sebenarnya, kami memiliki penyelidikan rahasia tentang apa yang terjadi di Kyoto sebelumnya, termasuk Adam dan Abraham. Menariknya, Abraham ini bukan orang biasa.
Setelah membaca informasi di atas, Chen Hao bertanya, orang terasing pertama yang memperoleh kemampuan khusus. Zhou Li mengangguk dan berkata, ya, Abraham ini masih terkait dengan beberapa organisasi neraka tingkat tinggi. Saat ini, Amerika Serikat sedang menyelesaikan petunjuk ini. Apakah kamu tahu mengapa Abraham menatapmu? Kali ini, Zhou Li benar-benar bertanya, tidak tahu. Chen Hao menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung. Jika Adam menatapnya, akan lebih baik menjelaskannya. Bagaimanapun, kedua pria itu selalu menjadi yang teratas di dunia tentara bayaran. Sepanjang waktu, Adam ingin bersaing dengan dirinya sendiri. Adapun Abraham di sekitarnya, Chen Hao tidak pernah memperhatikannya. Mendengar apa yang dikatakan Zhou Li, Chen Hao merasa bahwa pasti ada konspirasi terhadapnya. Apa yang ingin kamu katakan? Chen Hao sedikit tidak sabar. Seberapa besar wanita ini memandang rendah dirinya sendiri, atau apakah dia hanya menganggap dirinya sebagai alat untuk menyelesaikan tugas? Informasi terbaru menunjukkan bahwa Abraham muncul di Gulf, 500 km jauhnya dari Darwin. Jika tidak terduga, pangkalan percobaan ketiga mungkin juga ada di sana. Zhou Li berkata lugas, seolah mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati terhadap organisasi neraka. Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak tahu bahwa neraka juga telah membentuk beberapa tim pembunuh sepertimu. Secara kasar, ada lebih dari 10 tim dengan sekitar 30 orang di setiap tim. Zhou Li menambahkan, Chen Hao tidak mengatakan apa-apa. Selama dia bukan monster seperti badan percobaan, tidak peduli pembunuh macam apa dia, resimen tentara bayaran Huang Quan dapat menangkap mereka semua. Chen Hao mengangguk dan tiba-tiba berkata, terima kasih atas pengingatmu. Sebenarnya, kamu tidak cocok menjadi seorang prajurit. Begitu wajah Zhou Li berubah, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tampak tidak senang dan kesal dengan kata-kata Chen Hao. Bukan urusanmu kalau aku bukan seorang prajurit, kan? Zhou Li berkata dengan suara yang dalam. Sekilas, kamu belum membunuh banyak orang. Meskipun kekuatanmu mungkin setara denganku, kamu belum mengalami apa yang telah kualami. Dibandingkan dengan orang-orang seperti kami, kamu masih jauh tertinggal. Chen Hao berkata dengan kasar. Dia tidak keberatan bahwa wanita ini memandang rendah dirinya. Dia takut bahwa wanita ini tidak hanya sombong, tetapi juga bosnya sendiri. Dia tidak senang memikirkannya. Baiklah, daripada mengkhawatirkan orang lain, khawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Zhou Li mendengus dingin, lalu bangkit dan meninggalkan restoran. Chen Hao tersenyum. Tidak disangka, wanita itu akan marah karena ini. Setelah makan malam, Chen Hao kembali ke hotel untuk beristirahat. Siang hari berikutnya, Chen Hao menerima telepon dari Chao Fei. Semua orang telah tiba. Pertemuan itu diadakan di tempat parkir di belakang rumah sakit. Begitu Chen Hao tiba di sana, dia ketakutan dengan situasi itu. Orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah organisasi teroris dari Afrika. Kapten, kami semua di sini, menunggu instruksi Anda. Chao Fei memberi hormat kepadanya, dan yang lainnya juga memberi hormat kepadanya. Hanya pada saat ini, Chen Hao adalah raja lalim dari dunia tentara bayaran. Benar sekali, kita akan berangkat malam ini untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita. Chen Hao mengangguk, dan yang lainnya menanggapi. Mereka semua adalah tentara bayaran yang telah dibaptis dengan membunuh. Mereka telah meninggalkan 7 nafsu dan 6 keinginan. Secara alami, mereka tidak memiliki banyak emosi di wajah mereka. Beberapa dari mereka hanya memiliki kemarahan dan kebencian yang kuat. Meskipun setengah dari anggota resimen tentara bayaran adalah orang asing, mereka juga sangat penyayang dan saleh. Chao Fei membawa lebih dari 20 orang, yang semuanya adalah anggota manajemen dengan kemampuan luar biasa. Selain itu, mereka sudah lama tidak berada di medan perang. Mereka semua menggosok-gosokkan tangan mereka seperti binatang buas yang siap menyerang. Chen Hao memberi isyarat kepada mereka untuk menunggu di luar terlebih dahulu, lalu dengan cepat kembali ke kedutaan untuk mencari Zhou Li. Zhou Li tidak tahu bahwa Chen Hao telah mengirim anak buahnya, tetapi ketika mendengar kata-kata Chen Hao, dia masih terkejut. Dia segera menghubungi polisi khusus setempat dan mengeluarkan izin khusus untuk anak buah Chen Hao. Wang Yanhui juga mengirim informasi dari Huaxia, yang merupakan koordinat terperinci dari pangkalan percobaan ketiga. Termasuk isi misi ini, menyelamatkan ilmuwan Tiongkok Su Chong. Pada malam hari, semua anggota resimen tentara bayaran dan tim polisi khusus Australia pergi ke Gore, kota paling utara Australia.
Kota Gore juga merupakan kota paling kompleks di pantai selatan Samudra Pasifik. Meskipun merupakan kota pelabuhan, ada puluhan pulau di wilayah Laut Utara. Kota Gore terletak di tengah cekungan, dan di selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang berkelok-kelok, yang tidak berbeda dengan Tiongkok Barat Daya. Koordinat intelijen terletak di galangan kapal di barat laut Kota Gore. Ketika anak buah Chen Hao tiba di luar galangan kapal, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan tim polisi khusus Australia tidak mengikutinya. Lagi pula, mereka tidak ingin menakut-nakuti orang lain. Untuk mencegah insiden yang tidak perlu, mereka hanya dapat bertindak sebagai pendukung logistik. Di galangan kapal yang begitu besar, suasananya sangat sepi. Kecuali beberapa pekerja yang bertugas, tidak ada seorang pun yang bermasalah. Chen Hao dan yang lainnya berjongkok di luar tembok di utara galangan kapal, menunggu instruksi lebih lanjut. Ini adalah peta topografi galangan kapal yang baru saja kudapatkan. Rencanaku seperti ini. Namun, sebelum kata-kata Zhou Li selesai, Chen Hao meraih peta topografi di tangannya dan dengan paksa menyela. Apa yang dikatakan kaptenmu kemarin? Apakah kau lupa? Chen Hao tidak mengangkat kepalanya. Kau, Zhou Li mengatupkan giginya, lalu menelan kata-katanya dan hanya meludahkan sepatah kata. Hei, gadis kecil ini baik. Dia memiliki kepribadian. Bos kita memiliki banyak keberuntungan. Benar sekali, wanita pemarah adalah yang paling mudah jatuh cinta. Apakah wanita Cina begitu mesra? Kemudian, Zhou Li mendengar bahwa anak buah Chen Hao menggodanya secara langsung, bahkan menatapnya sambil tertawa. Zhou Li sangat marah sehingga dia berkata dengan dingin, Chen Hao, biarkan anggota timmu memperhatikan kualitasnya, begitu terbongkar, kamu tinggal menunggu kematian. Chen Hao berkata, jangan khawatir, saudara-saudaraku punya rasa. Kesopanan mereka sendiri. Kali ini mereka tidak akan pernah membiarkan tugas itu gagal. Itu kamu. Jika kamu gugup, kamu bisa pergi sekarang. Aku gugup. Bercanda, kamu pikir aku takut. Sebenarnya, aku takut anggota timmu akan memengaruhi tindakan ini. Zhou Li tertawa terbahak-bahak, dengan paksa membalas. Meskipun semua orang tidak tahu apa-apa, Chen Hao masih bisa mendengar ketegangan dari nada bicara Zhou Li. Ini bukan pertama kalinya wanita ini melakukan tugas seperti itu, bukan? Aku tidak tahu bagaimana aku menjadi pemimpin tim Tesco. Chen Hao sangat curiga. Setelah jeda, dia berkata, ikuti saja aku nanti. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya kepada Liu Cheng setelah aku kembali. Liu Chenggong berkata pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa orang-orang di Biro Keamanan Nasional memperlakukan setiap anggota sebagai harta nasional. Mereka yang bisa masuk ke Biro Keamanan Nasional adalah bakat yang langka, tetapi Liu Cheng memiliki sikap yang berbeda terhadapnya, dan bahkan membiarkan dirinya mati di sini. Dalam analisis terakhir, di mata sekelompok orang di Biro Keamanan Nasional, mereka adalah tentara bayaran. Zhou Li tercengang. Dia tidak menyangka Chen Hao akan mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri dan memperlakukannya dengan setara. Aku tidak merendahkan diriku sendiri hanya karena aku seorang wanita. Tetapi karena identitasnya, dia curiga, bahkan tidak percaya. Melihat ke belakang, aku menemukan bahwa Chen Hao dan anggota timnya sangat tenang. Hampir tidak ada suara di luar tembok. Baru saja, orang lain masih tertawa dan tertawa. Dalam sekejap, mereka menjadi sangat tenang. Perubahan ini begitu cepat sehingga Zhou Li tidak dapat menerimanya. Para tentara bayaran yang biasa dia hubungi berdarah dingin, tidak berperasaan, atau tidak takut mati demi uang. Mereka bisa melakukan apa saja. Tetapi Chen Hao dan anak buahnya memberinya perasaan yang berbeda. Orang-orang ini sangat percaya pada Chen Hao. Mereka tidak hanya mematuhi perintah, tetapi juga sangat mementingkan perasaan dan kebenaran. Mereka selalu siap untuk bergegas membalas dendam saudara-saudara mereka. Pada saat ini, Cao Fei mengeluarkan komputer tablet dari ranselnya, dan tampilan 3D galangan kapal ditampilkan di layar komputer. Bagaimana kamu melakukannya? Kali ini, giliran Zhou Li. Meskipun peralatan seperti itu juga tersedia di Biro Keamanan Nasional, setiap set bernilai lebih dari 1 juta yuan, yang tidak mudah digunakan. Tanpa diduga, Chen Hao menggunakan teknologi paling canggih pada langkah pertama. Cao Fei dan yang lainnya menatapnya dengan jijik. Seperti Chen Hao, mereka juga meragukan apakah Zhou Li adalah anggota Biro Keamanan Nasional. Faktanya, sejak tiba di galangan kapal,
Chow Fei telah meretas satelit militer Australia dan langsung memperoleh informasi rinci tentang galangan kapal. Teknologi semacam ini bukanlah hal yang mengejutkan di ketentaraan negara manapun. Chow Fei sangat ahli dalam komputer. Dalam operasi sebelumnya, ia bertanggung jawab untuk menyediakan jalur dan interferensi, tetapi kali ini, ia juga ingin bekerja sama dengan Chen Hao dan yang lainnya. Harus dikatakan bahwa satelit militer Australia juga sangat canggih, dan bahkan dapat menggunakan inframerah untuk memperoleh aktivitas biologis di dalamnya. Layar menunjukkan bahwa di belakang gudang di tengah galangan kapal, terdapat lebih dari selusin orang, dan orang-orang ini masih berjejer, berdiri di atas platform yang diduga tinggi. Karena terlalu banyak orang, Chen Hao yakin bahwa gudang itu mungkin merupakan tempat persembunyian pangkalan percobaan organisasi neraka. Chen Hao melihat ke layar, dan otaknya bekerja cepat. Setengah menit kemudian, Chen Hao berkata, "Kedua, Anda membawa tim ke pintu keluar selatan. Saya menduga mereka mungkin siap melarikan diri kapan saja. Jika perlu, Anda membawa lebih banyak amunisi." Fan Chow dan Peter pergi untuk menarik perhatian. "Mari kita manfaatkan kesempatan untuk menyelinap masuk, oke?" Semua orang mengangguk tanpa suara, lalu Feng Dazuang dan setengah anggotanya berpisah dari Chen Hao dan yang lainnya. Chow Fei mematikan komputer tabletnya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah kelompok neraka itu memiliki peralatan anti-pengintaian. Agar aman, dia harus bersiap sepenuhnya. Chen Hao menyerahkan pistol kepada Zhou Li dan berkata, "Jika perlu, lindungi dirimu sendiri." Zhou Li terdiam. Sedikit depresi muncul di wajahnya. Dia pikir Chen Hao meremehkannya. Lagi pula, dia tidak punya senjata apapun. Ketika jawaban Feng Dazuang sampai di telinganya, Chen Hao berdiri. "Saudara-saudara, jangan biarkan siapapun pergi kali ini. Kecuali Fan Chow dan Zhou Li, Chen Hao dan semua bawahannya menjadi sangat ganas dan dingin, seperti serigala di atas es." Bahkan Fan Chow tidak merasa begitu mengintimidasi. Jika organisasi tentara bayaran biasa adalah singa yang paling umum di padang rumput, resimen tentara bayaran Huangquan adalah makhluk yang paling ganas. Bertindak, Chen Hao meneguk minumannya dengan pelan. Begitu dia selesai berbicara, sosok semua orang seperti tokek. Dalam sekejap, dia membobol tembok setinggi sekitar 3 meter. Dia benar-benar melakukannya dengan tenang dan cepat. Zhou Li dan Fan Chow tidak mau kalah. Meskipun mereka belum melalui banyak pertempuran hidup dan mati, mereka masih memiliki kekuatan. Melewati pagar, di depan beton yang sangat luas. Bagaimanapun, ini adalah galangan kapal. Semua kapal kargo besar dirakit, meliputi area yang sangat luas. Bagian perakitan yang sebenarnya ada di pantai. Chen Hao dan kelompoknya pergi ke gudang di barat laut. Ada sebuah bangunan di belakang gudang, yang merupakan tujuan akhir mereka. Seluruh tim mengikuti tembok, seperti hantu di malam hari, dan meraba-raba gudang sejauh 300 meter. Ada 2 bangunan di sekitar gudang. Di sebelah utara adalah bangunan yang tertutup sepenuhnya, bahkan jendelanya ditutup dengan pelat besi. Yang lainnya adalah bangunan biasa, tetapi telah menjadi reruntuhan dan tidak ada yang tinggal di dalamnya. Tetapi yang aneh adalah bahwa dalam radius 100 meter, api suar menyala terang, dan ada penjaga keamanan berseragam di setiap sudut. Di depan gedung yang tertutup, ada lebih dari 10 orang berjas berdiri di sana. Tetapi alih-alih berdiri di platform yang tinggi, mereka berdiri di atas kendaraan pengangkut besar dengan pintu masuk ke gedung tepat di belakangnya. Sebelum memasuki galangan kapal, mereka semua tahu distribusi bangunan dan personel di dalamnya. Chen Hao memberi isyarat untuk menunjukkan kepada semua orang agar mengambil tempat mereka. Fan Chow dan Peter membawa beberapa orang kembali ke utara dan selatan gudang. Chen Hao dikelilingi oleh Zhou Li, Chow Fei dan Allen. Setelah Fan Chow berada di tempat, Allen menyiapkan senapan runduk dan membidik lebih dari 10 pembunuh di kendaraan pengangkut. Bang! Dalam kegelapan, saya tiba-tiba memikirkan beberapa suara tajam dan kasar. Dalam sekejap, 3 dari lebih dari 10 pembunuh terbunuh secara langsung, dan bahkan jatuh sebelum saya sempat mengeluarkan suara apapun. Allen menggunakan baret untuk menembak dan membunuh. Chow Fei membawa peralatan canggih paling canggih kali ini, agar tidak membiarkan siapapun di neraka pergi. Ketika mereka datang dari base camp, mereka adalah pesawat sewaan, dan peralatan itu tidak ditemukan oleh polisi Australia. Ketika napas tenang jatuh, Chen Hao berempat dengan cepat bergerak dari posisi semula, dan menuju gudang. Segera setelah itu,
Fan Chao dan Peter melancarkan serangan. Masing-masing dari satu sisi. Hanya dalam 10 detik, para penjaga keamanan yang berdiri di sudut itu setengah sakit. Pada saat ini, orang-orang ini bereaksi. Serang. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari dalam kereta. Bahkan Chen Hao dan yang lainnya yang berada puluhan meter jauhnya dapat mendengarnya dengan jelas. Orang-orang ini, mereka tidak bertahan, dan mereka memberi perintah untuk menyerang. Apakah mereka gila? Cao Fei tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang sangat santai setiap saat. Itulah perintah serangan orang Inggris. Chen Hao juga aneh. Ketika dia tiba-tiba diserang, hal pertama yang dia lakukan bukanlah bertahan tetapi menyerang. Namun, dia juga punya hati, dan berkata kepada pagar di bahunya, hati-hati, pihak lain punya tim pembunuh yang kuat, jangan ceroboh. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara pria di truk pengangkut, semua personel, tembak target manapun. Zhou Li tidak bisa mengerti apa yang dikatakan pihak lain karena itu bahasa Inggris, tetapi Chen Hao dan yang lainnya bisa memahaminya. Chen Hao mengalihkan pandangannya dan memerintahkan tanpa ragu, formasi S, serang. Setelah kata-kata itu jatuh, Fan Chao dan Allen terdiam dan Chen Hao berpisah. Keduanya membawa penembak jitu baret yang berat, menembak dari arah yang berbeda. Suara tembakan yang intens mengingatkanku lagi. Kali ini, para penjaga keamanan dan orang-orang berjas itu baru saja mulai melawan, tetapi mereka diserbu dari segala arah. Mereka bahkan tidak tahu lokasi Chen Hao dan yang lainnya. Mereka hanya bisa menembak ke arah tembakan dan cahaya api. Fan Chao dan yang lainnya seperti hantu yang tak terlihat, melakukan serangan mendadak dan terus-menerus mengubah posisi mereka. Awalnya ditempatkan di sekitar gudang, ada lebih dari 50 penjaga keamanan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, hanya tersisa 6 orang. Namun, tepat saat Chen Hao hendak memberikan perintah penyerangan terakhir, pintu besi di belakang kendaraan pengangkut itu tiba-tiba terbuka. Kemudian, lebih dari selusin pria berpakaian hitam, hampir semuanya mengenakan pakaian tempur, bergegas keluar dari gedung. Pada saat bergegas keluar, orang-orang ini menembaki anggota yang bersembunyi di setiap sudut. Perhatikan penyembunyian, orang-orang ini seharusnya menjadi tim pembunuh dalam intelijen, mereka mengenakan penglihatan malam, perhatikan penyembunyian. Chen Hao melirik kelompok itu dan dengan cepat mengeluarkan instruksi baru. Ketika tembakan berhenti, galangan kapal itu sangat sunyi. Suara tembakan itu hanya terdengar seperti petasan untuk tahun baru Imlek. Sekarang tiba-tiba menjadi sunyi, yang membuat semua orang gelisah. Bagaimanapun, pihak lain memiliki perangkat penglihatan malam, yang seperti siang hari. Resimen tentara bayaran Huangquan juga memiliki perangkat penglihatan malam, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Hanya anggota tim yang pandai menembak jitu yang mengenakan perangkat penglihatan malam, dan tidak ada orang lain yang memakainya. Dengan cara ini, mereka pasif. Suasana tegang dan berbahaya menyelimuti area dalam jarak 100 meter. Para pembunuh itu jelas terlatih dengan baik. Setelah melakukan serangan balik, mereka membentuk formasi pertahanan. Semua orang bersandar membentuk lingkaran, dan moncong senjata diarahkan ke semua titik buta. Dan pintu besi besar itu tidak tahu kapan ditutup. Tampaknya pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Cao Fei, kecepatan dinasti Qing. Kali ini, Chen Hao memberikan instruksi langsung kepada Cao Fei, lalu membawa Zhou Li mendekati gedung dengan cepat. Alasan mengapa Cao Fei menjadi bos adalah karena ia juga memiliki kemampuan uniknya, yang merupakan orang yang paling meyakinkan bagi Chen Hao. Benar saja, tidak lama setelah itu, lebih dari 20 pembunuh, bahkan di bawah pertahanan menyeluruh, langsung ditembak 3 kali. Strategi Cao Fei adalah membiarkan Allen dan orang-orang lainnya memberinya perlindungan dan memindahkan target para pembunuh sendiri. Pada awalnya, para pembunuh tidak bergerak. Meskipun mereka disembunyikan oleh kendaraan pengangkut, hampir semua orang terpapar pada kesadaran Cao Fei. Bahkan dengan bantuan penglihatan malam, mereka masih tidak dapat melihat Cao Fei, apalagi yang lain. Ikuti aku, siap berangkat. Chen Hao kembali menatap Zhou Li, tetapi melihat sedikit keringat dingin di dahinya, dan Zhou Li mengangguk tanpa suara. Meskipun matanya tenang, ekspresi di wajahnya mengatakan kepadanya bahwa Zhou Li gugup. Serangan balik, Chen Hao menyerahkan komando kepada Cao Fei. Setelah Cao Fei membuka terobosan, dia memberi perintah. Detik berikutnya, suara memekakkan telinga bergema di atas galangan kapal. Ledakan,
Itu adalah suara ledakan yang datang dari pelabuhan utara, yang langsung menarik perhatian para pembunuh, sementara Chao Fei dan Allen dengan cepat menyela. Formasi tim pembunuh hancur dalam sekejap, dan tim fighter bergegas keluar untuk bertarung dengan 10 pembunuh yang tersisa. Chen Hao sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota elit yang dipilih dengan cermat. Masing-masing dari mereka jauh lebih unggul daripada para pembunuh. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua pembunuh berhasil dibunuh oleh Chao Fei dan yang lainnya. Pada saat yang sama, tim keamanan di galangan kapal juga bergegas ke tempat kejadian. Dari kejauhan, kami bisa melihat 2 patroli yang sama-sama bersenjata. Namun, pasangan lainnya telah bergegas ke pelabuhan utara. Bagaimanapun, baku tembak di sana sangat intens. Kemudian, fighter menggunakan bom berdaya ledak tinggi untuk meledakkan gerbang besi. Chen Hao membawa Chao Fei dan Zhou Li ke gerbang, dan yang lainnya berjaga di luar gerbang untuk mencegah patroli menyerang. Begitu mereka memasuki gedung, mereka dengan cepat bergerak menuju bengkel melingkar di tengah. Ketika kami mengetahui medan di luar, satelit militer telah memindai. Ada lorong rahasia di bawah bengkel, yang mengarah langsung ke tanah. Tapi kami tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Satelit tidak memiliki kemampuan untuk menembus tanah. Mungkin ada beberapa perangkat pelindung di pangkalan eksperimen. Bangunan ini juga merupakan bengkel perakitan, banyak mesin bubut dan peralatan yang besar, menghalangi pandangan. Namun, di dalam, lampu-lampunya sangat terang. Kecuali sabuk konveyor yang terdiri dari rel di tengahnya, tempat-tempat lain mudah disembunyikan. Begitu mereka masuk, mereka berencana untuk bersembunyi di balik forklift ketika sebuah suara muda tiba-tiba terdengar di dalam gedung. Chen Hao, kita bertemu lagi. Jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Suara itu sedingin desisan hantu. Bagaimanapun, itu disiarkan. Si kecil itu benar-benar ada di sini, gumam Chen Hao. Siapa? Tanya Chao Fei. Kamu tahu pria itu? Abraham, asisten Adam di tentara bayaran neraka. Jawab Chen Hao. Mendengar ucapan itu, Chao Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sedikit mengernyit, tampaknya dia juga sangat takut pada pria yang terlihat seperti anak kecil itu. Meskipun Chen Hao tidak benar-benar bertarung dengan Abraham, Chao Fei dan Lao San sama-sama bertemu dengannya dan melihat kekuatan si kecil itu. Sebenarnya, Abraham bukanlah seorang anak kecil, tetapi seorang pemuda dengan kekerdilan. Usianya yang sebenarnya hampir sama dengan Chen Hao, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Jika Chen Hao dan Adam adalah tentara bayaran teratas di dunia tentara bayaran, jadi Alberta dapat menempati peringkat ketiga, dan sisanya adalah yang lemah di bawah puncak piramida. Dan Abraham jelas, sengaja memprovokasi Chen Hao. Bagaimanapun, dia ingin membunuh Chen Hao sejak lama untuk membuktikan kekuatannya. Orang-orang di industri ketenagakerjaan hanya mengenal Chen Hao, tetapi mereka tidak mengenal Abraham. Itulah sebabnya dia sangat memusuhi Chen Hao. Kapten, aku akan melindungimu. Tanpa berkata apa-apa, Chao Fei mengangkat baret dan mematikan beberapa lampu sorot yang terlihat. Setengah menit kemudian, lampu-lampu di gedung itu meredup dengan cepat, seperti senja. Kecuali ban berjalan di tengah, kedua belah pihak jatuh ke dalam kegelapan malam. Hanya dalam kegelapan Chen Hao dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya, jika tidak, dia tidak akan disebut resimen tentara bayaran Huangquan. Chao Fei telah mengungkap posisinya ketika dia menembakkan lampu sorot, tetapi tujuannya hanya untuk melindungi Chen Hao, masih mengubah posisinya dengan cepat. Chen Hao dan Zhou Li dengan cepat mendekati bengkel melingkar pusat. Namun, tepat saat itu, seorang pembunuh berpakaian hitam dengan penglihatan malam tiba-tiba melompat turun di belakangnya. Chen Hao menyadari keberadaan pria ini pada awalnya. Ketika dia siap untuk berbalik dan menyerang, Zhou Li di belakangnya berbalik dengan bersih, mengangkat pistolnya dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke leher pria itu. Pop, setelah menyambar, Zhou Li melepaskan tembakan kedua lagi, dan tidak berbalik sampai pembunuh itu jatuh ke tanah. Chen Hao meliriknya dan berkata dengan lembut, aku tidak menyangka kamu juga pandai dalam hal itu. Zhou Li menatapnya, seolah berkata, apakah menurutmu aku hanya fas? Tim pembunuh juga mengenakan pakaian anti peluru, termasuk masker wajah dan helm yang anti peluru. Satu-satunya kelemahan adalah leher dan bagian bawah tubuh, tetapi satu-satunya yang fatal adalah leher. Zhou Li juga sangat bijaksana untuk menembak leher. Tetapi tembakan itu kembali menarik perhatian para pembunuh lainnya,
dan mereka yang lainnya bergegas ke sisi ini. Dalam kegelapan, cahaya api yang menakutkan itu seperti cahaya pisau dingin di kegelapan, dan mereka saling berpapasan beberapa kali. Cahaya api adalah cahaya dan bayangan yang dihasilkan pada saat peluru keluar dari bilik. Dalam kegelapan, itu dapat membantu lawan untuk menilai posisi lawan lebih cepat. Setelah Cao Fei bereaksi, dia melakukan serangan mendadak. Para pembunuh itu tidak menyangka bahwa Cao Fei seperti hantu yang terpisah, menembak dari arah yang berbeda setiap saat, tetapi mereka belum melihat bayangan Cao Fei, apalagi mengenainya. Cao Fei dapat menjadi bos tim hantu, secara alami memiliki kemampuan uniknya sendiri. Sejak memasuki gedung, Chen Hao dan ketiganya telah membuang waktu sekitar 5 menit, tetapi mereka masih belum bisa mendekati bengkel pusat. Di luar, terdengar suara tembakan dan bom. Tampaknya Peter dan Van Chow telah saling tembak dengan patroli galangan kapal. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin buruk bagi mereka. Chen Hao terutama khawatir Abraham akan menghubungi dukungan. Meskipun ada tim SWAT Australia di luar, Hell dapat dengan cepat memanggil pembunuh dan tentara bayaran di dekatnya selama mereka mengeluarkan hadiah di internet. Pengaruh global organisasi Hell terlalu luas, terutama setelah insiden Tarua 2 hari lalu. Chen Hao benar-benar memahami kekuatan dan teror organisasi Hell. Organisasi teroris dan pembunuh ada di negara manapun, terutama di Afrika dan Timur Tengah. Selama hadiah dipublikasikan di internet, banyak kelompok tentara bayaran dan pembunuh akan muncul. Tentu saja, ini adalah jaringan yang sangat istimewa, dan bahkan Pentagon tidak dapat menembus jaringan ini. Hati-hati, di belakang Zhou Li tiba-tiba berteriak, detik berikutnya, dari sisi kedua orang itu tiba-tiba melompat keluar dari dua pembunuh, tidak tahu kapan. Kedua orang itu menyergap di sini. Namun keduanya juga bereaksi dengan cepat, serangan balik berturut-turut. Ketika pembunuh di depan Zhou Li melihatnya, dia jelas tercengang. Mungkin dia terkejut melihat bahwa dia adalah seorang wanita, dan tindakannya lambat selama sedetik. Ini memberi Zhou Li kesempatan untuk bereaksi. Zhou Li memegang pistol di kedua tangannya dan mengarahkannya ke wajahnya, tetapi sebelum dia menembak, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak ada peluru. Chen Hao dan dia sama-sama menggunakan pistol. Saat mereka menembak tadi, mereka kehabisan peluru. Terutama saat Zhou Li membunuh si pembunuh, mereka kehabisan peluru dan tidak sempat mengganti klip mereka. Namun dalam sekejap, dia langsung melempar pistol dari tangannya dan mengenai wajah pria itu. Dalam sekejap mata, Zhou Li bergegas maju dengan anak panah, meraih lengan kanan si pembunuh dengan kedua tangan, dan memberinya putaran yang keras. Si pembunuh mendengus, tetapi tangan kanannya tidak bisa lagi mengangkat senapan otomatis itu. Zhou Li punya banyak waktu dan kesempatan. Namun, si pembunuh bukanlah seorang vegetarian. Setelah diserang oleh Zhou Li, tangan kirinya mengeluarkan belati di pinggangnya dan menebasnya di depan Zhou Li. Zhou Li tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, tetapi menabrak punggung Chen Hao di belakangnya. Dasar wanita, ambillah. Chen Hao meliriknya dan menyerahkan belati yang sama dari pinggangnya. Begitu Zhou Li menerima belati itu, pukulan punggungnya langsung mengenai leher si pembunuh. Si pembunuh juga tahu apa kelemahannya. Ketika menyadari tujuan Zhou Li, kepalanya mengecil dan tubuhnya terbelah dua. Namun, kecepatan Zhou Li seperti kelinci. Tiba-tiba, dia membuat langkah yang salah dan dengan cekatan menghindari belati si pembunuh. Bilahnya hampir dekat dengan bahunya. Jika dia terlambat sedetik, lengan Zhou Li mungkin akan putus. Kuncinya adalah pihak lain masih mengenakan penglihatan malam. Dia dan Chen Hao sama-sama berada dalam kegelapan. Mereka hanya bisa melihat garis luar dan bayangan satu sama lain. Chen Hao sedikit lebih baik darinya dan akan menaklukkan si pembunuh. Zhou Li tampaknya baru saja memulai. Si pembunuh tidak menyangka bahwa Zhou Li sebenarnya adalah seorang ahli. Setelah menangkap sosok Zhou Li, dia menggertaknya lagi dan mencoba menghalangi Zhou Li dalam jangkauan serangannya. Pada saat ini, Zhou Li tiba-tiba melompat, secepat elang. Pada saat melompat, dia melemparkan belati di tangannya, dan belati itu menusuk topi roh pembunuh dan menembus helmnya. Namun, pembunuh itu tidak langsung terbunuh. Dia terkejut. Jelas bahwa dia terkena belati di kepalanya. Dalam sekejap mata, tubuh Zhou Li berputar 360 derajat di udara. Klik, hanya suara renyah yang terdengar, dan kepala pembunuh itu menoleh ke belakang. Setelah Chen Hao menjatuhkan pembunuh di depannya, dia berbalik dan melihat pemandangan itu.
Chen Hao tidak bisa menahan napas. Bagaimana wanita ini melakukannya? Secepat kedipan mata, gambaran seperti ini hanya bisa dilihat di film-film seni bela diri. Aku tidak menyangka akan melihatnya di dunia nyata. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tubuh Zhou Li jatuh ke tanah dengan ringan, dan momentumnya menjadi sangat tidak jelas dan dingin. Dia tidak seperti seorang pemula yang baru saja memasuki dunia tentara bayaran. Zhou Li membuatnya merasa lebih seperti orang luar, yang mengingatkan Chen Hao pada Liu Cheng. Keterampilan Liu Cheng pernah terlihat olehnya. Dibandingkan dengan Zhou Li, yang pertama tidak terduga, sedangkan yang terakhir tersembunyi. Chen Hao bahkan meragukan bahwa jika dia bersaing dengan Zhou Li, dia mungkin bukan lawan Zhou Li. Zhou Li menoleh ke belakang dan mendapati bahwa Chen Hao sedang menatap dirinya sendiri dengan tatapan aneh. Dia berkata, dalam hal pengalaman bertarung yang sebenarnya, mungkin aku tidak sebaik kamu, tetapi jika aku bertarung sendirian, kamu mungkin bukan lawanku. Benarkah? Mata Chen Hao menyipit, dan wanita itu mulai meremehkan dirinya sendiri. Itulah kekuatanku yang sebenarnya. Aku hanya penasaran, bagaimana kau melakukannya tadi? Chen Hao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau akan tahu saat kau bergabung dengan Tesco. Zhou Li berkata dengan ringan. Chen Hao tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Cao Fei tidak tahu dari mana asalnya dan berkata, Kapten, semua pembunuh telah terbunuh. Sekarang kau bisa masuk. Chen Hao mengangguk, dan mereka bertiga tidak berbicara omong kosong. Mereka segera datang ke bengkel melingkar di tengah. Sebenarnya, bengkel melingkar itu adalah ruang operasi, yang terhubung dengan ban berjalan. Ada berbagai instrumen perakitan dan mesin bubut di kedua sisi. Ada pintu di belakang ruang operasi. Di luar pintu ada tangga yang secara bertahap memanjang ke bawah. Setelah saling memandang, Cao Fei berjalan di depan mereka, dan mereka bertiga mengikuti tangga ke lorong bawah tanah. Lorong itu tidak terlalu panjang. Tidak gelap dan lembab seperti pulau tanpa nama sebelumnya. Sebaliknya, lorong itu sangat bersih dan terang. Setelah berjalan kurang dari 2 menit, saya tiba di aula bawah tanah yang sangat besar. Aula ini berbeda dengan aula Chen Hao di pulau tanpa nama. Aula ini lebih seperti tempat parkir bawah tanah. Ada 10 kamar di setiap lantai. Tidak ada darah di tengah aula, tidak ada zombie atau tubuh percobaan, tetapi udara dipenuhi dengan bau formalin yang menyengat. Di sudut aula, ada banyak karton berisi berbagai obat-obatan dan reagen kimia. Ketika ketiganya masuk, mereka hanya melihat 2 pembunuh bersenjata berpakaian hitam, dan keduanya juga melihat mereka bertiga. Namun, mereka tidak memiliki senjata apapun, dan Cao Fei tidak langsung menembak kedua pembunuh itu. Karena Chen Hao merasa aneh di sini, dan bahkan meragukan apakah dia datang ke tempat yang salah. Pada saat ini, aula sekali lagi terdengar tawa dingin Abraham yang masih muda dan bangga, apakah kamu mencariku? Chen Hao melihat sekeliling, dan akhirnya melihat sebuah alat pemantau dan sebuah siaran di sudut timur laut. Wajahnya tenggelam. Zhou Li juga mengubah wajahnya dan berkata, dia tidak ada di sini. Chen Hao mengangguk. Kemudian, suara Abraham keluar dari pengeras suara, aku tahu apa yang kamu cari. Sayangnya, kamu telah menyia-nyiakan usahamu kali ini. 3 menit yang lalu, orang-orangku telah meninggalkan tempat ini bersama para peneliti dan ilmuwan itu. Namun, karena kamu telah bekerja keras untuk menerobos masuk, aku ingin mengirimkanmu hadiah untuk menunjukkan permintaan maafku. Harus dikatakan bahwa bahasa Mandarin di Aberdeen cukup fasih dan bahkan ironis. Jauh lebih baik daripada terakhir kali aku bertemu di Kyoto. Setelah itu, kedua pembunuh itu berbalik dan berjalan ke sebuah ruangan. Setengah suara kemudian, mereka keluar bersama seorang pria muda yang benar-benar telanjang dan hanya memiliki sepasang celana dalam yang tersisa. Pemuda itu penuh luka, seolah-olah dia telah mengalami berbagai macam penyiksaan yang sangat kejam. Dia ditikam atau memar, dan seluruh tubuhnya tidak ditutupi oleh sepotong kulit dan daging yang bagus. Kemudian, salah satu pembunuh memasukkan jarum suntik ke leher pria itu. Suara Abraham juga berdering, Chen Hao, aku tahu asal-usul wanita di sekitarmu. Sejujurnya, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ditemukan oleh neraka. Karena Biro Keamanan Nasional Huaxia juga terlibat kali ini, jangan salahkan kami karena kejam. Bukankah kamu mencari obat genetik? Kali ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan obat gen generasi keempat. Ketika dia selesai, pemuda botak itu berteriak menyedihkan,
berlutut di tanah tanpa alasan, memegang kulit dan daging di tubuhnya dengan kedua tangan, dan bekas luka sebelumnya juga digenggam, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Melihat reaksinya, kedua pembunuh itu berbalik dan berlari ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Jika kali ini kau bisa keluar hidup-hidup, kau akan beruntung. Namun, Chen Hao, aku tidak ingin kau mati. Pada saat ini, suara Feng Dazuang keluar dari headset Cao Fei. Bos, kami menemukan sepasang pria dan kuda di pelabuhan ini, dan kami juga menemukan target misi kali ini. Target misi yang dia katakan adalah Su Chong, ilmuwan Tiongkok yang paling penting untuk menyelamatkan misi ini. Tentu saja, Chen Hao juga mendengar suara Feng Dazuang dan mengedipkan mata pada Cao Fei. Cao Fei segera menjawab, hentikan orang-orang itu, selain target, sisanya akan dibunuh. Oke, Chen Hao menatap monitor dengan saksama. Tampaknya Abraham tidak berbicara lagi. Tampaknya Abraham hanya bisa melihat mereka, tetapi tidak bisa mendengar mereka. Merayu, suara lolongan pelan bergema di seluruh aula bawah tanah. Ketika ketiganya bergema, mereka melihat pemuda botak itu melompat turun dari peron setinggi lebih dari 3 meter. Sebuah lubang besar pecah dari lantai beton, dan pola seperti jaring laba-laba memanjang lebih dari 3 meter. Begitu wajah Zhou Li berubah, dia berkata dengan tergesa-gesa, bunuh dia. Tanpa berkata apa-apa, Cao Fei mengangkat baret dan membidik kepala pria itu. Bang! Peluru dengan ibu jari tebal melesat keluar seperti kilat, secara akurat menembus dahi pemuda botak itu, dan separuh kepalanya langsung meledak. Namun detik berikutnya, tetapi membiarkan ketiga orang itu melihat pemandangan yang sangat aneh. Cao Fei menggunakan penembak jitu berat baret yang dimodifikasi khusus, yang dapat menangani senjata berat tank. Peluru seperti itu dapat langsung meledakkan kepala saat mengenai orang. Namun, pemandangan berdarah biasa dari otak yang meledak tidak muncul. Peluru itu hanya menembus separuh kepala pemuda botak itu, dan tidak langsung meledakkan kepalanya. Hanya saja separuh kepalanya diangkat di bahu. Anehnya, pemuda botak itu tidak jatuh, tetapi masih berjalan perlahan ke arah ketiga orang itu. Ketika dia berjalan, separuh kepalanya tumbuh kembali secara otomatis. Setelah beberapa detik, kepalanya sembuh secara otomatis, dan sepenuhnya kembali ke penampilan aslinya tanpa cedera. Apa-apaan ini? Mata Cao Fei menatapnya, dan wajahnya seperti hantu. Dia sebodoh burung, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Satu tembakan lagi. Chen Hao meneguk minumannya dengan pelan. Cao Fei kembali sadar. Setelah mengisi peluru, dia menembaki pemuda botak itu lagi. Tetapi kali ini, saya tidak tahu apakah itu karena ketegangan atau ketakutan. Peluru itu sedikit menyimpang, tetapi masih menembus bahu pemuda botak itu. Separuh bahunya terpotong oleh peluru, tetapi lengannya belum terlepas. Kemudian, pemandangan aneh muncul lagi. Bahu yang telah terpotong itu tumbuh lagi, seperti robot logam cair dalam film fiksi ilmiah. Dalam beberapa detik, seluruh orang itu kembali ke aslinya. Apakah aku sedang bermimpi atau di neraka? Cao Fei sedikit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan bahkan mencubit dirinya sendiri, tetapi ternyata dia tidak sedang bermimpi. Haha, apakah kamu takut? Chen Hao, selama kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan membiarkanmu hidup. Pada saat ini, suara senyum Abraham datang dari pengeras suara. Cunima, Cao Fei menoleh, mengangkat baret dan meledakkan monitor di sudut, bersama dengan klakson. Saat ini, pemuda botak itu semakin dekat dan dekat dengan ketiganya. Meskipun langkahnya lambat, setiap langkah di tanah dapat meninggalkan jejak kaki yang dalam, seperti robot yang berat. Pemuda botak itu kurus kering seperti kayu, tetapi dia tidak memiliki penampilan kulit dan tulang, dan beratnya tidak dapat melebihi 100 jin jika dilihat secara visual, tetapi seluruh tubuhnya sekuat ratusan jin. Apa yang harus dilakukan? Zhou Li tiba-tiba bertanya. Chen Hao menoleh ke arahnya dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu bertanya padaku? Aku ingin bertanya lebih banyak. Tidak mungkin untuk bertarung dengannya dalam pertempuran jarak dekat. Bagaimanapun, bahkan penembak jitu baret yang berat tidak dapat dibunuh secara langsung. Meskipun Cao Fei Gang tidak menembaknya di jantung, dilihat dari kemampuannya yang aneh, bahkan jika dia menembak di jantung, dia akan tumbuh lagi. Chen Hao hampir berpikir bahwa dia telah memasuki dunia fiksi ilmiah. Pria yang terasing ini telah menyegarkan tiga pandangannya. Namun, Cao Fei tetap tenang dan berkata, karena ini adalah obat gen generasi keempat, pasti ada kelemahannya. Kapten,
Kamu harus memblokirnya dengan penembak jitu berat untuk sementara waktu, dan aku akan mencarinya. Sebelum dia selesai berbicara, Cao Fei meninggalkan senapan runduknya di tangan Chen Hao, lalu berbalik dan bergegas ke tumpukan kardus di sudut. Chen Hao tidak tahu apa yang sedang dicarinya, tetapi dia yakin Cao Fei seharusnya menemukan cara untuk mengatasinya. Di resimen tentara bayaran Huang Quan, Cao Fei bukan hanya orang tua yang bijak, tetapi juga mahasiswa kimia yang berkualitas tinggi. Cao Fei juga mengatakan bahwa dia pernah belajar di jurusan kimia Universitas Cambridge, sebuah universitas terkenal di dunia. Karena rasa ingin tahu, dia secara tidak sengaja membunuh gurunya dalam sebuah percobaan dan dikeluarkan dari Cambridge. Kemudian, dia menjadi tentara bayaran. Chen Hao berkata, "Zhou Li, kamu juga harus mencari senjata, sebaiknya parang." Untungnya, kelemahan orang ini adalah dia bergerak lambat. Aku akan menahannya untuk sementara waktu. Zhou Li mengangguk, tanpa ragu-ragu, segera berlari ke ruangan sekitar beberapa laboratorium yang diduga. Chen Hao mengangkat senapan runduknya, mengisinya dengan bersih, mengarahkannya ke kepala pemuda botak itu dan melepaskan tembakan. Kali ini, peluru mengenai pintu depan dan langsung menembus kepala. Hampir separuh kepala berubah menjadi tahu, dan satu matanya jatuh ke tanah. Tes darah merah membuat separuh tubuh menjadi merah, dan itu tampak mengerikan. Namun, pemandangan aneh tetap terjadi, otak tumbuh kembali dengan cepat, bahkan jika kehilangan satu mata, mata baru tumbuh lagi. Namun, dibandingkan dengan tadi, kecepatan gerak orang ini jauh lebih rendah. Tebakannya benar, setiap kali dia diserang hingga mati, kecepatan pemuda botak itu akan sangat melambat. Meskipun tubuhnya dapat terlahir kembali tanpa batas waktu, itu bukanlah tubuh abadi. Itu pasti dapat dihancurkan. Chen Hao telah menebak tujuan Cao Fei. Dia ingin membuat agen korosif sementara dan bom kimia. Tujuannya adalah membuat mayat botak itu benar-benar berlumuran darah dan membuatnya menghilang. Setelah Chen Hao melepaskan beberapa tembakan lagi, mayat, lengan yang patah, bola mata, lengan, dan otak berserakan di tanah. Itu seperti adegan mayat. Itu membuat kulit kepala Chen Hao mati rasa. Apakah orang ini memiliki kekuatan super? Cao Fei dan ketiga pandangannya telah diperbarui. Pada saat ini, Zhou Li menemukan alat pemotong dengan panjang yang berbeda di beberapa ruangan dan kembali. Chen Hao tidak bisa menahan tawa. Dengan kata lain, kamu belum membunuh seekor babi, kamu seharusnya melihatnya. Apa yang kamu maksud dengan gergaji besi sekecil itu? Kamu pikir kamu seorang tukang kayu? Chen Hao berkata tanpa daya. Tangan Zhou Li adalah semua gergaji dan pisau bedah dengan panjang kurang dari 1 kaki, dan kekuatannya bahkan tidak sekuat belatinya. Apakah ini lucu? Zhou Li melotot padanya dan berkata, ini bukan rumah jagal. Di mana saya bisa menemukan parang? Chen Hao menjatuhkan baretnya ke tanah. Tidak ada peluru yang tersisa. Kapasitas klip kartrid penembak jitu yang berat itu bagus, dan semua peluru telah habis. Selanjutnya, dia harus bertarung 1 lawan 1. Kuncinya adalah bahwa Cao Fei belum mengonfigurasi agen korosif. Meskipun dia bekerja keras, jelas bahwa itu akan memakan waktu cukup lama. Cao Fei, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Chen Hao menoleh ke arahnya dan bertanya. Beri aku 3 menit. Cao Fei tidak mengangkat kepalanya. Chen Hao mengangguk tanpa suara, mengeluarkan belati dari pinggangnya dan bergegas ke pemuda botak itu. Pada saat ini, kecepatan seluruh gerakan pemuda berkepala botak itu telah melambat beberapa kali, seperti robot, baik di tangan maupun di kaki, gerakannya menjadi sangat tumpul. Chen Hao bahkan tidak memikirkannya. Ketika dia bergegas di depannya, dia menusuknya dengan belati. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, belati itu menusuk dada si botak, tetapi tidak ada ekspresi di wajah si botak, seolah-olah tidak ada rasa sakit, seperti robot sungguhan. Chen Hao tertegun sejenak, tetapi kecepatan reaksi si botak tidak melambat. Sebelum dia bisa menarik kembali belati itu, dia ditangkap oleh si botak di lengannya. Detik berikutnya, rasa sakit yang tajam datang dari pergelangan tangannya, yang membuat Chen Hao menarik napas. Kekuatan orang ini sama sekali tidak lemah. Ini seperti 2 pelat baja. Chen Hao merasa lengannya akan terjepit. Jika bukan karena konstitusinya yang kuat, orang biasa akan terjepit. Chen Hao dengan cepat menarik kembali tangannya dan terus mencengkeramnya dengan kepala telanjangnya, tetapi karena gerakannya yang lambat, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan Chen Hao.
Dengan juling di matanya, Chen Hao menukar belati dengan tangan kirinya dan melihat kembali ke Zhou Li. Zhou Li mengetahuinya dan bergegas mendekat. Chen Hao memimpin dalam penyerangan. Dengan belati di tangan kirinya, Zhou Li memotongnya dengan 2 pisau beda untuk pertama kalinya. Namun kali ini, dia tidak menyerang Chen Hao. Dia tampaknya menyadari bahwa Zhou Li adalah pembunuh yang sebenarnya. Tidak peduli kulit di lengannya terpotong oleh belati, dia tidak merasakan sakit apapun. Chen Hao tidak menyangka bahwa kepala botak itu mengabaikannya secara langsung. Dia berbalik untuk mengingatkannya, hati-hati. Zhou Li terkejut, tetapi sudah terlambat. 2 pisau bedah di tangannya terbelah di bahunya yang botak, tetapi kekuatannya terlalu kecil. Dia bahkan tidak membelah tulang belikatnya, dan darah mengalir keluar. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan kirinya yang botak berbalik dan meraih lengan kanannya. Namun, dia bukan seorang vegetarian, memegang pisau bedah di tangannya, dan dia membelah lengannya yang botak lagi. Kepala botak itu akhirnya mengeluarkan dengungan tumpul. Tiba-tiba, tangannya dipaksa. Zhou Li tidak bisa menahan rasa sakit. Tanpa ragu, Chen Hao mengayunkan belati dan tiba-tiba membelah telapak tangan kepala botak itu. Darah mengucur deras dari lengan yang patah, tetapi warnanya merah tua dan hampir hitam, dan bahkan bercampur dengan bau formalin. Khawatir dengan korosifnya darah, Chen Hao dengan cepat meraih bahu Zhou Li dan mencoba menariknya kembali. Namun detik berikutnya, tangan kanannya yang botak tiba-tiba mencengkeram kerah bajunya. Desis. Ketika Chen Hao tiba-tiba menarik Zhou Li kembali, pakaian Zhou Li robek dari tengah, dan bagian depan pakaiannya robek sepenuhnya. Ketika Chen Hao melihat ke belakang, dia melihat gambar yang menarik. Zhou Li tidak mengenakan pakaian tempur yang sama seperti mereka, melainkan pakaian tipis, belum lagi pakaian anti peluru. Tubuh bagian atasnya hanya berupa pakaian kamuflase tipis, dan dia tidak mengenakan apapun di dalamnya. Akibatnya, saat kepalanya terbuka, pakaiannya akan robek, seluruh tubuh bagian atasnya terekspos. Chen Hao tercengang dan melihat Zhou Li hanya mengenakan bra tanpa tali. Sebaliknya, dadanya diikat dengan kain putih. Bagaimanapun, Zhou Li adalah seorang wanita, dan sepasang payudaranya yang lembut, hampir seukuran D, akan bergoyang naik turun saat bertarung. Oleh karena itu, seperti wanita zaman dahulu, dia akan langsung menggunakan kain untuk mengikat dadanya, agar tidak bergoyang. Meskipun dia telah mengenakan sepasang payudara yang lembut, setengahnya hampir terjepit, dan ada selokan panjang di tengahnya. Dari leher hingga perut, Chen Hao bahkan dapat mencium aroma seorang gadis muda yang berdiri di belakangnya. Namun, Zhou Li tetap berseru, dan dengan cepat menutupi dadanya dengan tangannya. Berbalik, teriak Zhou Li, mencoba menghentikan Chen Hao dari mengintip. Namun Chen Hao berkata, sudah selama ini. Bagaimana kita bisa berbalik? Bagaimana aku punya waktu untuk mengintip? Secara tersirat, sekarang setelah aku sekarat, aku masih mengintipmu. Bukankah aku bodoh? Lagi pula, ada pria botak di depan kita. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Hao dengan cepat menarik Zhou Li kembali dan mundur sekitar 4 meter. Kemudian dia berkata, pakailah pakaianku terlebih dahulu. Jangan memakai terlalu sedikit lain kali. Selain itu, apakah kamu tidak merasa gugup? Ini akan mempengaruhi perkembangan. Terserah kamu. Zhou Li melotot padanya. Orang ini masih dalam suasana hati untuk menggodanya saat ini. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Namun, Chen Hao dengan cepat melepaskan pakaian tempurnya dan memakainya padanya. Meskipun Zhou Li sedikit jijik, karena wajahnya, dia dengan cepat memakainya. Cao Fei, apakah kamu baik-baik saja? Chen Hao melihat ke belakang lagi. Sekarang, kamu pergi dulu, kata Cao Fei dengan tergesa-gesa. Chen Hao mengangguk, berbalik dan berlari ke pintu keluar bersama Zhou Li. Pada saat ini, Cao Fei juga mengambil 2 tong bahan kimia. Satu adalah agen korosif, yang lainnya adalah bom kimia. Harus dikatakan bahwa ada semua jenis bahan kimia dan obat-obatan di pangkalan eksperimen. Baginya, yang merupakan master kimia di Universitas Cambridge, tidak sulit untuk menyebarkan agen korosif dan bom kimia. Dan dosisnya sangat besar, hampir setengah penuh dari ember kecil. Cao Fei memimpin dalam melemparkan ember dengan bom kimia, dan ember itu langsung mengenai kepala botak itu. Bang! Suara biro bergema di seluruh aula, mengguncang tanah sedikit, dan cahaya putih yang ganas dan menyilaukan memenuhi aula secara instan.
Chen Hao dan Zhou Li sama-sama terkejut mendengar berita itu. Kekuatannya lebih dahsyat dari roket. Melihat ke belakang, separuh tubuh pemuda botak itu telah terpanggang menjadi beberapa bagian, tetapi bagian di bawah pinggangnya masih utuh, dan bagian tubuh lainnya menjadi potongan-potongan daging seukuran telapak tangan. Namun, ketika tubuh botak itu jatuh ke tanah, kulit dan jaringan daging yang berserakan mulai menyatu secara tak terduga, dan bahkan jaringan pinggangnya juga tumbuh dengan cepat. Cao Fei mengumpat dalam hati dan melemparkan ember di tangan kanannya. Bang! Terdengar suara tumpul lainnya. Setelah ember itu jatuh ke tubuh botak itu, ia bereaksi keras. Massa udara putih, seperti uap panas, naik ke atas. Setelah zat korosif itu ditaburkan pada daging yang berserakan di tanah, zat itu akan dengan cepat menggerogoti daging dan tulang menjadi darah. Setelah setengah suara, sisa tubuh tanpa kepala itu berubah menjadi lumpur daging. Tidak lagi terlihat penampakan orang, pemandangannya juga sangat mengerikan. Namun, Cao Fei tidak berhenti. Ia mengeluarkan korek api, dan menyekanya. Kemudian ia membuang korek api itu ketika ia berbalik. Ketika korek api itu mendarat di tanah, darah itu tiba-tiba terbakar dan terbakar, menciptakan bau menyengat yang kuat di udara. Cao Fei kembali dan berkata, orang ini adalah monster yang tidak bisa dibunuh. Apakah alien menyerbu dan mengatakan bahwa kekuatan super muncul? Jelas bahwa Cao Fei juga takut dengan objek uji seperti itu untuk pertama kalinya. Chen Hao dengan tenang berkata, jangan lupa, ini hanya obat generasi keempat yang dikembangkan oleh mereka. Saya tidak tahu apa efek dari obat generasi kelima. Ini bukan orang terasing yang bisa kita lawan. Tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkannya sebagai monster biokimia. Setelah itu, ketiganya dengan cepat mengevakuasi aula bawah tanah dan segera kembali ke tanah. Bagian dalam gedung itu sunyi, sepertinya belum ada yang menerobos masuk, tetapi masih ada suara tembakan di luar, dan saya memikirkannya secara sporadis. Kedua, bagaimana situasinya? Apa yang kamu temukan? Chen Hao menyalakan walkie-talkie-nya dan bertanya. Kemudian, Feng Dazuang menjawab, kami sedang mengejar. Beberapa orang meninggalkan galangan kapal dari pipa bawah tanah. Kami berada di pelabuhan utara. Kecepatannya terlalu cepat. Mereka memiliki terlalu banyak orang. 3 orang saling memandang, tanpa berkata sepatah kata pun, bergegas keluar gedung Fan Chao, Peter, dan yang lainnya bersembunyi di balik kendaraan pengangkut, sementara yang lainnya mempertahankan pintu keluar utara. Melihat bahwa mereka tampaknya tidak mendapatkan apapun, Peter tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak melihat ilmuwan itu? Chen Hao menggelengkan kepalanya. Cao Fei memuntahkan busa di mulutnya dan berkata, jangan sebutkan itu. Aku baru saja bertemu monster. Itu adalah kemunculan kembali, pelayan yang mati, di Marvel. Peter bingung dengan kata-katanya dan menatapnya untuk alasan yang tidak diketahui. Chen Hao berkata, tinggalkan tempat ini dulu, pergi ke pelabuhan utara, dan bicarakan itu di jalan. Jaraknya sekitar 1 kilometer dari pelabuhan utara. Seluruh tim mundur dan bertahan pada saat yang sama. Mereka semua diserang oleh tim keamanan dan para pembunuh neraka yang tersisa. Amunisi kedua belah pihak sangat terbatas. Untungnya, kecepatan mundur mereka sangat cepat, tetapi orang-orang ini seperti hantu yang tidak dapat menyingkirkan mereka. Mereka juga berada dekat di belakang mereka. Sialan, bukankah orang-orang ini sudah mati? Aku tidak bisa melihat siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih lemah. Peter berteriak tidak sabar. Begitu alis Chen Hao menegang, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bergumam, mungkin ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Bahkan Zhou Li tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chen Hao menjawab, ketika kami berada di pangkalan percobaan tadi, kami tidak menemukan sosok Abraham dan para ilmuwan. Awalnya, kupikir mereka mungkin telah mundur lebih dulu, tetapi sekarang tampaknya Abraham tidak berpartisipasi. Cao Fei juga berkata, Kapten, bagaimana mungkin aku tidak mengerti analisismu? Chen Hao menatapnya dan melanjutkan, ingat, ketika kami masuk, Abraham berbicara kepada kami melalui monitor dan radio. Jelas bahwa dia ada di luar dan tidak tinggal bersama para ilmuwan. Kalau tidak, dia akan membunuh para ilmuwan itu sendiri. Setelah itu, Zhou Li bertanya, tunggu, bukankah dia diorganisasi oleh neraka? Mengapa dia membunuh mereka? Chen Hao, dengan wajah cemberut, menjelaskan, alasannya sangat rumit. Dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata. Meskipun hubungannya dengan organisasi neraka tidak biasa,
saya akan menjelaskannya kepada Anda secara rinci setelah tugas selesai. Singkatnya, dia mungkin menggunakan kita. Zhou Li mengerutkan kening. Meskipun kata-kata Chen Hao ambigu, dia juga menebak beberapa. Jarak 1 kilometer tidaklah jauh, dan sekelompok orang dan kuda dengan cepat mencapai pelabuhan utara dalam kegelapan. Bagaimanapun, sebagian besar galangan kapal di dunia dibangun di pelabuhan. Ini adalah tempat perakitan kapal, dan bagian dalamnya adalah bengkel pemrosesan untuk berbagai peralatan dan suku cadang. Dibandingkan dengan bagian dalam galangan kapal, medan di luar lebih kompleks dan terbatas. Di sini terdapat kapal barang besar. Di depan mereka adalah Samudra Pasifik, dan di sebelah kiri adalah jalan semen yang mengarah ke daerah perbukitan utara. Setelah Chen Hao dan yang lainnya tiba di pelabuhan, mereka bertemu dengan seorang anggota tim yang tinggal di sini. Kemudian, ia membawa sekelompok besar orang ke perbukitan utara untuk mengejar. Setelah Feng Dazuang bertemu dengan organisasi neraka yang dievakuasi dari pangkalan percobaan di jalur pipa bawah tanah pelabuhan, ia meninggalkan anggota tim untuk menemui Chen Hao dan mengejar mereka bersama yang lain. Di barat laut, terdapat perbukitan dan hutan lebat. Setelah meninggalkan jangkauan galangan kapal, sekelompok besar orang pergi ke pegunungan. Tidak ada penerangan, mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka, dan hari sudah gelap. Tim keamanan di belakang mereka tidak terus mengejar mereka. Resimen tentara bayaran telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Tak lama kemudian, Chen Hao dan yang lainnya mendengar ledakan tembakan dari depan, segera mempercepat langkah, dan segera bergabung dengan tim Feng Dazuang. Namun, tim itu juga sedang bergerak, dan semua orang mengikutinya. Bagaimana keadaannya? Kedua, Chen Hao menemukan Feng Dazuang dan segera bertanya tentang situasi terkini. Pihak lain sedikit kelebihan staf. Baru saja saya melihat orang-orang yang menjadi target dan jalur pergerakan mereka. Tampaknya mereka akan menuju pelabuhan lain. Feng Dazuang memotong pembicaraan. Ketika Chen Hao dan yang lainnya datang tadi, Zhou Li telah menghubungi polisi khusus Australia di luar galangan kapal untuk memblokade pelabuhan utara. Diperkirakan orang-orang neraka juga mengharapkan hal ini, jadi mereka tidak meninggalkan pelabuhan, tetapi memilih untuk meninggalkan mausolem. Tanpa diduga, mereka juga memiliki rencana evakuasi cadangan. Ini tidak terduga. Kemudian, seluruh tim mempercepat langkahnya lagi dan mengejar tim organisasi neraka di depannya. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa sekitar 60 orang dan kuda dengan cepat menuju ke sebuah pelabuhan di barat laut, dan orang-orang ini juga bersenjata lengkap, bahkan dengan roket. Di depan tim, Chen Hao dan yang lainnya menemukan beberapa ilmuwan berjas putih, termasuk pria dan wanita. Mereka samar-samar dapat melihat bahwa dua dari mereka adalah wajah-wajah Cina. Mereka benar-benar menjadi target mereka kali ini. Cao Fei mengeluarkan tabletnya dan membuka peta topografi 3D makam tersebut. Setelah Chen Hao melihatnya 2 kali, ia langsung mendapat ide. Cao Fei dan Peter menyerang dari sisi kanan, memaksa mereka untuk mengubah arah. Orang lain mengikutiku dari belakang, selain target kali ini, sisanya terbunuh. Kata Chen Hao dengan tegas. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhou Li dari satu sisi membalas, tunggu. Apa maksudmu, membunuh semua kecuali target? Apakah di matamu tidak ada perasaan rekan senegara Tiongkok? Dua dari ilmuwan itu berasal dari Tiongkok. Apakah tentara bayaranmu begitu berdarah dingin dan tak kenal ampun? Bahkan Feng Dazuang tidak dapat menahan diri untuk mengeluh, Nona tertua, pihak lain belum secara resmi melancarkan serangan balik terhadap kita. Peralatan kita jauh lebih rendah daripada mereka. Senang bisa menyelamatkan Su Chong kembali. Tidak seperti prajuritmu, tentara bayaran kita hanya mematuhi perintah. Baiklah, ngomong-ngomong, kamu juga orang Tiongkok, dan kamu bahkan tidak ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Selain itu, hanya ada 2 orang Tiongkok di kelompok ilmuwan, dan kamu tidak mau. Kemarahan Zhou Li datang dari satu tempat, dan dia sangat marah. Feng Dazuang membalas, berapa lama Anda ingin saya memiliki satu? Baiklah, jika Anda memberi kami 5 juta yuan, kami tidak dapat membantu Anda menyelamatkan orang secara gratis. Anda, Zhou Li sangat marah hingga tidak dapat berkata-kata. Sayang sekali dia adalah satu-satunya wanita di sini, dan mereka semua adalah Chen Hao kecuali dia. Tidak ada yang membantunya berbicara. Ayolah, jangan bersuara. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka berdua bersama-sama. Jika kami dapat menyelamatkan satu, itu adalah satu.
Chen Hao menjawab dengan ringan. Setelah mendapatkan instruksi Chen Hao, seluruh tim mendistribusikan kembali peralatan. Cao Fei dan Peter segera meninggalkan tim. Namun, ketika tim Cao Fei dan Peter melakukan serangan mendadak, ledakan tembakan dan bom tiba-tiba terdengar dari hutan di sebelah kiri. Di depan tim organisasi neraka segera melancarkan serangan balik, dan formasi juga tersebar. Namun, Chen Hao dan yang lainnya bingung. Bagaimana situasinya? Apakah itu Cao Fei? Bukankah aku meminta mereka untuk pergi ke utara? Chen Hao bergumam, dan kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Saat itu, suara Cao Fei datang dari walkie-talkie. Kapten, kita berada di utara. Ada apa? Chen Hao ragu-ragu sejenak, dan yang lainnya menyadari sesuatu. Tidak, itu seharusnya Abraham. Mereka benar-benar mengincar kelompok ilmuwan itu. Chen Hao terkejut dan berkata, apakah kita ingin membunuh orang-orang itu bersama mereka dan mendapat untung? Tanya Feng Dazuang. Chen Hao telah memastikan bahwa orang-orang dan kuda yang tiba-tiba muncul dalam kelompok itu berasal dari resimen tentara bayaran neraka, tetapi dia benar-benar tidak dapat menebak niat Abraham. Jelas, dia juga mengincar para ilmuwan pinjaman. Bagaimanapun, para ilmuwan itu masih memiliki data tentang obat-obatan gen, tetapi mereka mungkin tidak tahu bahwa Su Chong adalah informan yang dimasukkan oleh Biro Keamanan Nasional. Kalau tidak, Abraham pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia seharusnya sudah menunggu di sini sejak lama. Anehnya, dia memilih melakukannya saat ini. Inilah yang tidak dapat dipahami Chen Hao. Demi menjaga keselamatan, Chen Hao berpikir beberapa detik lalu berkata, Cao Fei, lebih baik, kau kembali dulu. Kita juga akan membunuh orang-orang dari organisasi neraka terlebih dahulu. Aku akan menyelamatkan orang yang menjadi target dengan yang kedua, dan kau akan berlindung. Begitu dia mengatakan ini, konfrontasi di depannya menjadi lebih intens. Para pembunuh dari neraka bahkan menggunakan roket. Di hutan yang awalnya gelap, tiba-tiba muncul api. Bagaimanapun, ini adalah hutan. Bom itu membakar beberapa pohon di sekitarnya dan menerangi area dalam radius 100 meter persegi. Ayo, jangan biarkan mereka memimpin. Desak Zhou Li dengan tidak sabar. Chen Hao mengangguk dan bergegas bersama Feng Dazuang dan yang lainnya. Tak lama kemudian, orang-orang dari resimen tentara bayaran Huangquan bergabung dalam pertempuran. Meskipun organisasi neraka memiliki terlalu banyak orang, mereka dikepung dari segala arah dan formasi itu tersebar. Hanya dalam waktu setengah menit, lebih dari 10 orang tewas dalam sekejap mata. Meskipun mereka juga melawan, bagaimanapun juga, amunisi terbatas, dan granat serta roket terpaksa digunakan. Mereka tetap tidak bisa menghentikan orang-orang itu. Mereka bahkan tidak bisa membedakan pihak mana yang merupakan resimen tentara bayaran neraka dan pihak mana yang merupakan resimen tentara bayaran Huangquan. Chen Hao juga melihat orang-orang dari resimen tentara bayaran neraka, jumlahnya sama dengan mereka, tetapi tidak melihat Abraham. Hal ini membuatnya lebih bijaksana. Setelah pasukan dan kuda Cao Fei dan Peter menerobos pertahanan resimen tentara bayaran neraka di depan, Chen Hao dan Zhou Li segera bergegas maju. Pada saat ini, dari belakang mereka tiba-tiba muncul sebuah tim kecil yang terdiri dari sekitar 15 orang. Dan orang-orang ini segera melakukan serangan diam-diam terhadap resimen tentara bayaran Huangquan. Dalam keputusasaan, Chen Hao dan Feng Dazuang melawan dan membiarkan Cao Fei dan Peter menyelamatkan Su Chong. Tetapi Abraham tidak tahu dari mana asalnya. Dia dan 2 anggota resimen tentara bayaran neraka lainnya menembakkan roket ke arah para ilmuwan. Chen Hao, Su Chong, mereka akan dibunuh. Pergi dan selamatkan mereka dengan cepat. Wajah Zhou Li dengan gugup mengingatkan suatu cara. Chen Hao mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, Abraham benar-benar melakukan serangan diam-diam di belakangnya, memainkan trik menyerang barat dengan timur. Meskipun dia sudah menduganya, dia tidak menyangka Abraham akan bertindak begitu cepat dan tegas. Jelas, dia memilih tempat ini sejak awal. Pertama, medannya menguntungkan. Kedua, dia memiliki keuntungan dalam jumlah orang. Begitu kedua belah pihak saling tembak, resimen tentara bayaran Huangquan hanya akan jatuh ke posisi pasif. Belalang sembah menangkap jangkrik, burung pipit kuning berada di belakang, dan Abraham tahu strategi ini, dan menggunakannya padanya. Namun, Chen Hao dan Zhou Li menerobos dengan cepat. Setelah serangan roket,
2 ilmuwan tewas di tempat, termasuk ilmuwan Tiongkok lainnya. Untungnya, Su Chong tersungkur ke tanah, tetapi pingsan dan tidak mengalami cedera serius. Namun, begitu Abraham muncul, dia dan 2 anggota tim lainnya segera membawa pergi 3 ilmuwan yang masih hidup. Chen Hao dan Zhou Li mengejar mereka dari dekat, sementara Cao Fei dan Peter tidak memberi mereka dukungan. Zhou Li menggunakan senapan serbuki BZ-95. Meskipun Chen Hao agak ragu apakah dia akan menggunakannya, dia menemukan bahwa keterampilan menembak Zhou Li agak buruk ketika dia melakukan baku tembak dengan tim pembunuh di kapal, dan itu sangat buruk. Oleh karena itu, dia memilih senapan runduk. Meskipun teknologi penembak jitunya tidak 100% akurat, tetapi sekarang tujuannya adalah untuk menyelamatkan Su Chong. Setelah mengejar Abraham, Chen Hao segera membunuh seorang anggota timnya dengan tembakan runduk. Zhou Li juga mengangkat senapannya dan menembak tanpa berpikir. Ketiganya mengenakan rompi anti peluru. Setelah menyerang punggung Abraham, mereka segera berhenti. Tiba-tiba, Chen Hao melihat bahwa Abraham tiba-tiba berbalik dan melemparkan granat ke arahnya. Dia dengan cepat meraih Zhou Li dengan tangannya dan mereka jatuh ke tanah bersama. Granat itu meledak tepat di rumput 5 meter di depan kedua pria itu. Ketika kedua pria itu berdiri lagi, Abraham tidak terus berlari, tetapi berhenti di tempat yang sama. Chen Hao, jika kamu berani melangkah maju, aku akan segera membunuh mereka. Kedua pria itu menatap tajam dan melihat ketiga ilmuwan itu berlutut di depannya. Anggota lain yang terluka dari pihak Abraham juga mengarahkan senapannya ke kepala mereka. Pada saat ini, Chen Hao melihat dengan jelas bahwa tidak ada senjata di tangannya, satu-satunya yang dimilikinya adalah granat terakhir. 2 orang saling memandang, dan tidak gegabah maju, bersiap di tempat dan Abraham saling memandang. Abraham, bagaimanapun juga, kamu adalah anggota organisasi neraka. Apa tujuan menangkap orang-orangmu sendiri? Chen Hao segera bertanya, tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatiannya, menunda waktu. Cao Fei dan 2 orang yang lebih cocok belum menyusul. Zhou Li juga tertegun sejenak, tertawa 2 kali, dan berkata, bukankah kamu dan Fenrir bertemu dengan 12 pemimpin senior organisasi neraka di awal? Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Chen Hao berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Sebenarnya, aku tidak peduli tentang itu. Tetapi Abraham berkata, jika kamu ingin tahu, kamu dapat bertanya kepada Maya secara langsung. Aku tidak berminat untuk membuang-buang waktu denganmu sekarang. Aku akan memberimu 10 detik untuk memberitahuku siapa tujuanmu kali ini. Tetapi Chen Hao hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya dan berkata tanpa ekspresi, katakan padamu, apa yang baik untukku. Abraham terkekeh dan berkata, kalau begitu aku dapat memberitahu kamu tujuan kami. Tentu saja, aku dapat membiarkanmu pergi kali ini. Chen Hao kemudian bertanya, oh, apakah maksudmu kali ini kamu membawa resimen tentara bayaran neraka ke sini? Sebenarnya, kamu ingin menangkap kita semua. Abraham mengangguk setuju. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Mata Chen Hao menyipit dan dia berkata dengan dingin. Sejak mereka bertemu Adam dan Abraham, kedua orang ini telah mencoba bunuh diri dan duduk di atas takhta tentara bayaran. Di dunia tentara bayaran saat ini, resimen tentara bayaran Huang Quan adalah divisi raja. Beberapa orang yang mencoba menantang status mereka dibunuh oleh resimen tentara bayaran Chen Hao, dan resimen tentara bayaran neraka adalah yang pertama yang berani berteriak langsung di depan Chen Hao. Dia bahkan yakin bahwa dia dapat membunuh Abraham, tetapi sekarang tugasnya adalah menyelamatkan Su Chong. Aneh bahwa Abraham tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat melalui pikiran orang lain. Setelah Chen Hao selesai, dia melanjutkan, mengapa kita tidak mengadakan kontes pribadi untuk melihat siapa yang lebih baik atau lebih lemah? Sejujurnya, aku selalu ingin menyelesaikanmu sendiri. Meskipun Adam dan aku memiliki cita-cita yang sama, kamu jauh dari lawannya. Chen Hao tertegun dan bertanya, mengapa? Dengan senyum di wajahnya, Abraham berkata, karena dia telah bangkit dari manusia menjadi dewa, dan kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Chen Hao berkata dengan suara rendah, dalam hal ini, mari kita bagi sekarang. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Tanpa memikirkannya, Abraham berkata, baiklah, aku tidak sabar. Bagaimana kalau kita pergi ke lereng bukit di sana? Chen Hao mengangguk tanpa suara tanpa keberatan. Meskipun Abraham masih anak-anak,
IQ dan EQ-nya sama sekali bukan milik Chen Hao. Bagaimanapun, dia juga seorang tentara bayaran yang kuat. Sulit membayangkan betapa menakjubkannya dia bisa menempati peringkat ketiga dalam daftar ahli tentara bayaran dengan tinggi badannya. Lalu, apa yang dikatakan Abraham kepada anggota di sampingnya? Dia berbalik dan menambahkan, karena ini adalah duel antara hidup dan mati, adil untuk menyingkirkan semua perlengkapanmu. Chen Hao meliriknya, si kecil benar-benar bisa menebak niatnya. Dia berpikir untuk memberikan walkie-talkie-nya kepada Zhou Li, lalu membiarkannya diam-diam menghubungi Cao Fei dan Peter. Selama mereka pergi, Cao Fei dan Peter tiba, mereka dapat membunuh anggota resimen tentara bayaran neraka. Namun sekarang tidak ada kesempatan. Dia dan Zhou Li tidak dapat bergerak dengan santai. Abraham harus mengawasinya melepaskan perlengkapannya untuk mengikutinya. Namun, Chen Hao sama sekali tidak khawatir. Dengan kecerdasan Cao Fei, seharusnya mudah untuk melihat situasi spesifik setelah tiba di sini. Dia tidak ragu-ragu, dia menyingkirkan semua perlengkapannya, dan Zhou Li tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, Abraham yang memiliki inisiatif, dan Chen Hao hanya dapat melakukannya. Mereka berdua melepaskan perlengkapan mereka, termasuk rompi anti peluru mereka. Masing-masing dari mereka hanya memiliki satu senjata dingin. Setelah itu, mereka berjalan menaiki lereng bukit di belakang Abraham. Begitu Chen Hao mengambil beberapa langkah, Zhou Li berkata kepadanya, "Hati-hati, kamu harus kembali dengan selamat." Mendengar ini, Chen Hao mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku bisa kembali dengan selamat, bukankah kamu akan menjadi pacarku? Pergi sana, kau pergilah untuk mati, lebih baik kau mati saja, aku bisa mengambil alih resimen tentara bayaranmu. Biarkan orang-orangmu bekerja untukku." Zhou Li melotot padanya. Orang ini tidak selalu serius. Mulut Chen Hao bergerak. Di matanya, dia tampak bekerja keras, tetapi dia berkata, "Jika kau bisa mengambil alih resimen tentara bayaranku, dia adalah wanitaku." "Kau," Zhou Li sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia memutar matanya dan menatapnya. Dia tidak ingin memulai, tetapi mengabaikannya. Dengan itu, Chen Hao mengikuti Abraham menaiki lereng bukit dengan senyum di wajahnya. Dan anggota di sebelah Abraham menatap Zhou Li jika dia melakukan sesuatu. Segera, mereka tiba di lereng bukit. Dibandingkan dengan tadi, ekspresi mereka tidak terlalu serius. Begitu Chen Hao menghunus belatinya, sebelum dia siap untuk memulai, Abraham berkata, Chen Hao, kupikir kau memiliki IQ yang sangat tinggi. Aku tidak menyangka kau tidak akan sebaik anak berusia 3 tahun jika kau tinggal dengan seorang wanita untuk waktu yang lama." Mata Chen Hao menyipit dan dia berkata, "Apakah kau menyindirku?" Abraham menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ironis. Memang benar dia meremehkanmu. Dunia luar telah mengatakan bahwa kau sangat kuat, tetapi aku tidak mempercayainya. Sekarang tampaknya kau hanya beruntung menjadi raja dunia tentara bayaran." Jangan sebutkan betapa marahnya Chen Hao. Orang ini mengejek dirinya sendiri secara langsung dan bahkan tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dalam waktu yang begitu lama, Abraham adalah orang pertama yang berani membenci dirinya sendiri begitu banyak. Tetapi kemudian Abraham menambahkan, tentara bayaran hari ini tidak lagi berdarah seperti dulu. Secara alami, mereka bukan sainganmu. Lagi pula, di era ini, banyak orang hanya menginginkan uang. Chen Hao berkata, "Baiklah, jangan buang-buang napas. Karena kamu ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya dengan cepat. Singkatnya, kamu tidak akan menjadi lawanku, karena apa?" Dia tidak mengatakannya, dan sebelum dia selesai, Abraham mengeluarkannya dari sakunya di belakangnya. "Angin laut di atas bukit sedang memburu. Apa yang kau inginkan?" Chen Hao menatap kurcaci itu, yang tingginya hanya 1,2 meter. Abraham mengarahkan pistol mini ke dirinya sendiri. "Aku ingin kau mati." Abraham menggeram dengan penuh kebencian. "Kau pikir pistol perak bisa membunuhku? Saat kau menembak, sebagai raja dunia tentara bayaran, aku bisa memprediksi setidaknya 1 detik dari tindakanmu, yang berarti aku bisa bergerak dalam detik ini. Angin hari ini begitu kencang, dan pistolmu begitu kecil, peluru yang ditembakkan terhalang oleh angin dan mudah menyimpang dari lintasan. Ada waktu emas 1 detik di sini." Telapak tangan Chen Hao berkeringat, tetapi saat ini, dia tidak bisa kehilangan momentumnya. "Haha, pergilah ke neraka. Selama bertahun-tahun, namamu telah menekanku,
jadi aku tidak bisa melihat ke atas di depan orang-orang internasional. Hadiahku selalu setengah lebih sedikit darimu di setiap daftar hadiah. Menurutmu apa suasananya? Dan Abraham bergumam pada dirinya sendiri. Ya, setiap tahun di daftar tentara bayaran, aku merasa seperti sedang mengotori kepala Adam. Chen Hao berpikir waktunya sudah tepat. Oh, pergilah ke neraka. Abraham mengklaim bahwa dia adalah raja tentara bayaran, dan keahlian menembaknya tidak akan pernah lebih buruk. Chen Hao juga tahu itu, jadi dia sengaja membuat Abraham marah dan membiarkannya menembak. Karena yang lain tidak memberinya kesempatan, dia melakukannya. Saat dia mengatakan ini, Chen Hao berguling di tanah. Bang! Terdengar suara dentuman dari pistol perak. Cao Fei dan Zhou Li di kaki gunung gemetar. Chen Hao berbalik dan tahu dia benar. Aku hendak terus berlari ketika tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di dahiku. Loncat, Chen sayangku dengan metode tubuhnya yang luar biasa, Abraham bergerak ke sisi Chen Hao. Dharma ini jelas bukan yang seharusnya dimiliki orang normal. Merasakan dinginnya pistol perak di dahinya, Chen Hao merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu besar. Bagaimana mungkin begitu mudah bagi Abraham untuk menjadi pemimpin kedua organisasi tentara bayaran neraka? Hatinya dingin dan dia tahu bahwa tidak ada gunanya memohon surga untuk membuka matanya saat ini, tetapi Chen Hao berdoa secara diam-diam. Rasakan kematiannya. Abraham menarik pelatuknya. Pada saat ini, suara, dada, langit berputar-putar. Hati Chen Hao terkejut. Apakah itu benar-benar membuka mata? Chen Hao dan Abraham menatap langit pada saat yang sama, dan benar saja, mereka melihat helikopter Falcon khusus untuk pasukan Angkatan Laut AS. Suara mesin yang menderu, bahkan lebih dari 10 meter jauhnya, memekakkan telinga. Chen Hao dan Abraham ketakutan pada saat yang sama. Chen Hao terkejut melihat helikopter saat ini. Yang mengejutkan Abraham adalah helikopter Falcon. Perlu Anda ketahui, merek AS ini merupakan senjata militer yang diperdagangkan di NATO. Helikopter ini dilengkapi dengan senapan penembus baja, yang dirancang khusus untuk menghadapi orang-orang yang mengenakan rompi anti peluru. Baiklah, tiba-tiba aku berubah pikiran. Setelah itu, Abraham mengeluarkan sebuah earphone mini entah dari mana, lalu berteriak pada earphone itu, semuanya, mundur, dan tunggu aku di kaki gunung di pelabuhan Estella. Seseorang, ikat dia untukku. Dan Abraham menggeram pada rumput di sekelilingnya. Di mata Chen Hao yang terkejut, dia melihat 8 pria berpakaian hitam keluar dari rumput. Mereka kuat, dan mereka adalah orang-orang elit dari resimen tentara bayaran neraka. Chen Hao secara khusus diikat oleh semacam kunci denyut teknologi hitam dari tim tentara bayaran. Selama dia berjuang, nitrat reina yang terkandung di dalamnya akan meledak, cukup untuk meledakkan tangannya. Chen Hao dibuat kesal oleh benda ini saat ini, dan hanya bisa mengikuti Abraham dengan enggan. Semakin aku pergi, semakin aku memikirkannya, semakin aku menemukan bahwa ada yang salah. Jelas bahwa Abraham telah menjual begitu banyak kekurangan, dan dia bahkan masuk ke dalam. Sialan, bagaimana mungkin pemimpin organisasi tentara bayaran tidak memiliki senjata? Daerah ini awalnya adalah wilayahnya. Dia mengatakan dia melihatnya di gunung, tetapi dia mengikutinya tanpa ragu. Kesombongan membunuh orang. Bunuh semua orang di sekitar gunung itu dengan senjata. Abraham naik ke perahu motor kecil, dan hanya beberapa kader senior yang datang kepadanya. Jelas kita semua sedang menghadapi akibatnya. Chen Hao tidak memiliki banyak kepanikan di matanya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Tetapi ketika dia mendengar perintah terakhir dari Abraham, Chen Hao ingin melepaskan diri dari kunci denyut nadi dan membunuhnya. Tetapi masih ada 4 atau 5 orang yang melihat diri mereka sendiri, 4 atau 5 senjata, yang sama saja dengan kematian. Wajah Chen Hao sepucat kematian. Itu lebih buruk daripada membunuhnya saat itu. Chen Hao dalam keadaan tidak sadar, dia seperti anjing yang tersesat. Setelah berlayar di laut selama sekitar setengah hari, dia naik ke perahu nelayan yang sederhana. Mereka berganti pakaian sebagai nelayan. Setelah 3 atau 4 hari berikutnya, mereka mendarat di pelabuhan Malaysia atau Australia. Mereka naik pesawat dari darat dan menghabiskan sekitar 8 jam di udara. Begitu turun dari pesawat, otak Chen Hao tertusuk angin dingin. Namun, Chen Hao hanya mengerutkan kening, lalu dia diseret oleh beberapa kader senior organisasi tentara bayaran neraka. Salju di sini sedalam 1 kaki,
dan Chen Hao diseret, mulutnya penuh dengan ampas es. Naik mobil tentara lagi, mobil salju raksasa terbang di atas es terbuka. Entahlah beberapa hari kemudian, mobil itu masuk ke dalam gua misterius. Suhunya tiba-tiba naik, diperkirakan karena panas. Beberapa tentara bayaran sudah melepaskan bulu cerpelai mereka, mengenakan pakaian yang sama seperti gaun malam. Chen Hao jarang makan atau minum akhir-akhir ini. Pikirannya penuh dengan penampilan dan suara Zhou Li, Chao Fei, Mada Zhuang, Alan dan saudara-saudara lainnya. Setelah beberapa hari berpikir dan menyiksa diri sendiri, dia ingin memahami dua hal. Pertama, sejauh ini dia tidak bisa mengubahnya. Kedua, resimen tentara bayaran dan polisi khusus Australia sama sekali tidak kompeten. Saya percaya mereka bisa membantu diri mereka sendiri. Meskipun seluruh orang tampaknya ceroboh, suasana hatinya berubah dengan tenang. Kalian berdua, bawa dia ke ruang bawah tanah dan perlakukan Chen kita dengan baik. Aku pergi menemui 12 tamu terhormat terlebih dahulu. Orang-orang ini sangat rakus sehingga mereka bahkan mengadakan pesta untukku di markas percobaanku. Abraham masih setinggi 1 meter 2 inci dalam balutan jasnya, yang membuat orang tertawa. Katanya, Chen Hao didorong masuk ke dalam lift oleh 2 orang. Orang ini bau. Tuan Abraham menyuruh kita untuk memperlakukannya dengan baik. Salah satu dari mereka, tinggi dan kurus, berbicara lebih dulu dan berkomunikasi dalam bahasa Rusia. Nabi besar membawanya dari belahan bumi yang lain, pasti karena dia membutuhkan keselamatan kita. Yang lebih gemuk menjawab, di neraka, seseorang akan membantu kita menyelamatkannya terlebih dahulu. Maksudmu dia, haha, kalau begitu kita berdua bersaudara bisa minum vodka dengan tenang. Petik 2. Ketika Chen Hao menjadi tentara bayaran, ada berbagai macam orang. Kebetulan resimen tentara bayaran reinkarnasinya memiliki latar belakang tentara khusus Rusia, jadi Chen Hao juga belajar sedikit bahasa Rusia. Siapa dia di antara orang-orang ini? Lihat nada bicaranya, orang ini jelas bukan teman baik. Berjalan turun dari lift bawah tanah, Chen Hao panik. Udara di sini sedikit berubah. Diperkirakan tidak ada pemanas. 2 tentara bayaran bersama Chen Hao terus masuk lebih dalam, akhirnya sampai di ujung. 2 tentara bayaran itu tersenyum, untuk membuka pintu, tiba-tiba mendorong Chen Hao masuk. Ayo, mari kita minum yang enak. Keduanya pergi berbicara dan tertawa. Chen Hao menepuk kusen pintu dan melihat punggung mereka menghilang di koridor panjang. Chen Hao melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, tentara bayaran neraka ini sangat pelit sehingga mereka bahkan tidak memberiku tempat tidur. Chen Hao melihat beberapa gundukan batu dalam sekejap mata dan ingin melakukannya. Namun, dia dikejutkan oleh suara gemuruh dari belakang. Hiss! Ketika Chen Hao mendengar ini, dia berbalik dan melihat sepasang mata biru menatapnya dalam kegelapan, seolah sedang melihat mangsanya. Sialan, organisasi tentara bayaran ini benar-benar tidak normal, mereka memelihara serigala. Dan dia berkata, perlakukan aku dengan baik. Tangan Chen Hao terikat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku harus mundur dengan tenang. Anehnya, setelah mundur dari gundukan batu, binatang buas di malam hari tidak terus menyerang. Chen Hao berada di penjara. Dia benar-benar tidak berani melempar. Dia masih memiliki kunci denyut nadi di tangannya. Ketika dia melepaskan diri, dia akan meledak dengan tangannya. Saat ini, tanpa bantuan orang luar, dia tidak dapat melepaskan kunci denyut nadinya sendiri. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bagaimanapun, begitu Chen Hao ingin berbaring dan tidur, seseorang akan membangunkannya selama beberapa hari. Artinya, Chen Hao tidak tidur, makan, dan minum selama beberapa hari berturut-turut. Tiba-tiba seorang tentara bayaran membuka pintu, membawa kalkun dan berkata, makanlah sesuatu. Sampai jumpa nanti. Chen Hao tidak bisa tidur selama beberapa hari dan tidak punya makanan untuk dimakan. Ketika dia melihat kalkun, dia seperti serigala lapar yang sedang mencari makanan. Dia sama sekali tidak memikirkan masalah lain, jadi dia langsung bergegas. Setelah makan, Chen Hao merasa mengantuk beberapa saat. Dia benar-benar merasa bahwa bahkan jika orang lain menyiramnya dengan air mendidih, dia akan tidur. Dalam keadaan linglung, dia merasa seolah-olah orang lain telah mengangkatnya dan menaruhnya di ranjang dingin, yang merupakan ranjang besi. Chen Hao perlahan membuka matanya dan mendapati bahwa dia diikat di meja operasi yang dingin, dan di atasnya masih ada semacam lampu medan perang.
Ada 2 orang dan 4 tentara bayaran berjejer di sampingnya. Salah satunya adalah Abraham, dan yang lainnya diselimuti bayangan. Tidak seorang pun dapat melihat wajahnya dengan jelas. Chen Hao, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu tahu mengapa aku tidak langsung membunuhmu di puncak gunung? Abraham tidak memiliki sopan santun untuk berbicara langsung. Tentu saja aku tahu, penampilanmu yang berbahaya memberitahuku bahwa kau pasti punya konspirasi. Jalan rahasia Chen Hao di dalam hatinya ditipu oleh bocah ini lagi. Yah, sulit untuk mengatakannya. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Abraham mengubah posturnya. Pernahkah kau mencoba membuat orang-orang yang berada di atasmu merangkak di bawah lututmu dan berlutut di kakimu agar patuh? Mimpi, bahkan jika aku mati, aku tidak akan berlutut di depanmu. Selama kau menyuntikkan obat gen generasi kelima kami, kau tidak akan berpikir begitu. Dulu seorang raja tentara yang tak terkalahkan, pemilik tahta dunia tentara bayaran, aku tidak menyangka bahwa suatu hari kau akan menjadi titik awalku. Pada saat itu, semua orang di dunia akan mengakui bahwa Adam dan aku adalah raja tentara bayaran pertama di dunia. Bahkan menaklukkan mantan raja. Setelah berimajinasi dengan baik, Abraham berkata kepada orang-orang di belakangnya, lakukan. Keempat pria itu keluar dari kegelapan, mengenakan jas putih dan berbagai macam pisau bedah serta alat anestesi. Chen Hao menatap mereka dan meraung, kalian ingin memperbudakku. Aku akan membuat kalian menyesal. Haha, dalam beberapa hari, idemu akan berubah. Puff, Chen Hao ingin berkata lebih banyak, tetapi dia merasakan lubang jarum menusuk pembuluh darah di lengannya. Perlahan, obatnya menyebar. Chen Hao meratap, tetapi dia mengantuk. Chen Hao bermimpi bahwa dia akan membunuh dan memukul siapapun yang dia lihat. Bahkan saudara-saudara terdekatnya Mada Zuang, Alan dan Cao Fei dibunuh olehnya sendiri. Berhasil, tanda-tanda vital sempurna, sel-sel aktif, sel darah putih, sel induk hematopoietik tidak ada penyakit. Itu ditetapkan sebagai tubuh eksperimen yang ideal. Mulai uji kulit, ke dalam anestesi dalam, suntikan dosis tinggi, titik. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Chen Hao terbangun dari tidurnya. Dia hanya merasa bahwa otaknya sangat jernih dan dia tidak merasa dikendalikan sama sekali. Itu perasaan yang luar biasa. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Pada saat ini, bahkan jika 2 harimau datang untuk bertarung dengannya, dia yakin bahwa dia dapat membunuh semua harimau satu persatu. Tubuh yang memiliki kekuatan ledakan semacam itu muncul tanpa diduga dalam pikiran mereka sendiri, tetapi sesaat kemudian disertai dengan sakit kepala yang parah. Chen Hao perlahan mengingat, apakah saya telah diberi obat bius. Tetapi sekarang selain migrain, dan ledakan kekuatan seluruh tubuh, dia sama sekali tidak merasakan krisis. Nah, apakah itu tidak valid? Memang, jika mereka tidak berharap untuk menyebabkan situasi saat ini, mereka mungkin telah melarikan diri. Namun, Chen Hao menderita sakit parah di otaknya, tetapi otaknya masih terus bekerja. Setelah beberapa menit berpikir, Chen Hao merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia pura-pura tidak bangun dan menutup matanya. Chen Hao tidak tahu tentang neraka. Bahkan Biro Keamanan Nasional Tiongkok pun tidak tahu. Bahkan CIA Amerika Serikat telah gagal membobol inti organisasi ini. Dan kali ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan. Saya mendengar dari nada bicara Abraham bahwa suntikan obat gen generasi kelima mungkin telah mengendalikan otaknya. Jadi jika dia ingin membalas dendam atas resimen tentara bayarannya sendiri, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa dan telah diperbudak olehnya. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan kurcaci itu. Meskipun Chen Hao tidak tahu mengapa obat gen generasi kelima yang telah dicoba dan diuji itu bermutasi dalam dirinya, Chen Hao tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari sederhana. Sekarang, tubuh 108 seharusnya sudah bangun. Pada saat ini, seorang pria masuk, dan Chen Hao tidak dapat melihat dengan mata tertutup. Tetapi begitu dia mendengar apa yang dikatakan peneliti itu, Chen Hao berkata pada dirinya sendiri bahwa itu mengerikan. Dia seharusnya tidak berpura-pura belum bangun. Pihak lain tidak menjawab. Tuan Abraham, mohon tenang saja bahwa kami telah menguji lebih dari 1000 kasus dalam bentuk tidak lengkap dan 107 kasus dalam bentuk matang. Kami sepenuhnya mampu mengubahnya menjadi boneka yang hanya dikendalikan oleh Anda. Kebijaksanaan biologis untuk menerima obat gen generasi kelima umumnya tidak tinggi.
Selama 7 hari tidurnya, kami terus-menerus memutar kaset potensial kepadanya untuk bersumpah setia kepada Nabi Adam dan Tuan Abraham. Para peneliti ilmiah berbicara dengan sangat antusias. Kalau begitu saya ingin dia bangun sekarang, tidakkah Anda akan pergi? Kata Abraham dengan marah. Bagaimana? Kami belum menemui masalah seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana. Mendengar percakapan ini, Chen Hao hampir tertawa terbahak-bahak. Tampaknya obat gen generasi kelima benar-benar belum matang, jadi ada kemungkinan besar mutasi pada dirinya sendiri. Tetapi dia harus menyerah pada dirinya sendiri. Di satu sisi, dia dapat membasmi Abraham, dan di sisi lain, dia dapat menjelajahi realitas neraka. Dalam kemarahan Abraham, para peneliti telah menemukan alat kejut listrik, membuat Chen Hao hampir pingsan. Dia telah mengalami banyak pertempuran, besar dan kecil, dan dia benar-benar tidak pernah terkejut. Untuk menghindari sengatan listrik, dia berpura-pura bangun tanpa sadar. Subjek percobaan yang ditangkap oleh Frankenstein ini sering terlihat dalam drama TV dan film, jadi Chen Hao mampu mengekspresikan dirinya secara menyeluruh. Dia perlahan membuka matanya, semua orang di sekitarnya terkejut. Dia menjadi boneka yang hanya mematuhi perintah Abraham. Dia ingin menunjukkan kekuatan yang tak terbatas, dia ingin menunjukkan kecerobohan. Lihat, Tuan Abraham, percobaanku berhasil. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara derap-derap-derap. Chen Hao menyentakkan lengannya dan merobek semua perban bedah di tubuhnya. Kemudian, alih-alih memberi Abraham kesempatan untuk bereaksi, dia mengangkat tangannya dan melemparkan tinjunya ke dada peneliti itu. Puff, pria itu langsung mati dan terpental. Sun, biarkan adikmu melakukan percobaan padaku. Chen Hao berkata dalam hati bahwa dia merasa sangat nyaman. Pokoknya, kalau mau pura-pura jadi setan yang kuat dan haus darah, gimana bisa nunjukin kebrutalan dan kekuatannya yang berdarah-darah kalau nggak bisa bunuh orang? Ayolah, si peneliti gila. Cepat tangkap dia. Abraham tertawa terbahak-bahak melihat mesin pembunuh yang kejam dan kuat itu, tapi tindakannya mengangkat tangan untuk membunuh orang itu membuat hatinya terguncang, dan dia nggak bisa menahan tangis. Begitu Chen Hao melihatnya, dia keluar dengan sekitar 20 orang seperti tentara biasa, masing-masing memegang sebuah tinju mikro buatan Soviet yang bisa meledakkan kepalanya. Dia pikir, tidak, kalau gen generasi kelima hanya meningkatkan kekuatan fisik, itu tidak seabnormal zombie, maka dia tidak akan buta. Dengan begitu banyak orang, lebih baik dia menyerah. Chen Hao dengan tegas maju dan berlutut dengan satu kaki. Selama periode ini, mereka yang ingin menembak dibungkam oleh mata Chen Hao. Kalau tidak, dengan tindakan Chen Hao, pasukan reguler di sekitar akan menembak. Chen Hao memanggil Tuan Abraham. Tuhan mengirimku dari neraka untuk melayaninya sepanjang waktu. Chen Hao berkata dalam hatinya, bagaimanapun, Lao Su berlutut dengan satu kaki dan tidak menyembah. Itu hanya dapat dianggap sebagai undangan dari Barat. Tuhan mengirimnya untuk melayani Tuhan, bukan kamu, Abraham. Lebih lucu lagi mengatakan bahwa kamu kurcaci. Mengatakan bahwa kamu sudah dewasa berarti menyindir perawakanmu yang pendek. Apakah kamu mengenalku? Tentu saja, Abraham tidak tahu ironi tersirat dari orang-orang Tiongkok. Dia benar-benar berpikir bahwa obat gen generasi kelima Chen Hao telah berlaku dan tunduk padanya. Alasan mengapa Chen Hao membunuh orang adalah karena dia tidak diperintahkan oleh Abraham. Ya, Tuan Abraham, aku sudah mengenalmu sejak neraka. Bahkan jika kau mati dan berubah menjadi abu, aku tetap mengenalmu. Baiklah, bagus. Kau tahu namamu, kau tahu apa hubunganmu dengan Chen Hao. Aku tidak punya nama, aku utusan dari neraka. Aku akan membunuh siapapun yang kau ingin aku bunuh. Aku tidak tahu siapa Chen Hao. Aku di sini untuk membunuhmu. Aku akan membunuh siapapun yang kau inginkan. Pokoknya, aku tidak mengenal siapapun di sini. Aku bisa membunuh siapapun. Bagus. Dia mengatakan beberapa hal yang bagus. Kemudian dia berbalik dan menatap Chen Hao seolah-olah dia telah melihat seorang wanita cantik. Mata ini membuat Chen Hao menggigil. Pria ini tidak menyukai kejantanan, bukan? Aku tidak pandai dalam hal ini. Aku lebih suka membunuhmu jika aku dipanggil untuk melakukan ini. Tepat pada waktunya, aku hanya punya seseorang yang perlu kau bunuh. Kata Abraham. Bunuh Chen Hao merasa lega, tetapi dia tidak ingin membunuh Abraham. Sekarang ada mutasi.
Hanya Abraham yang tahu bahwa Chen Hao telah menerima terapi gen generasi kelima, dan hanya Abraham yang berpikir bahwa terapi gen telah sepenuhnya mengendalikan Chen Hao. Dalam arti tertentu, Chen Hao ada karena dia percaya bahwa Chen Hao telah dikendalikan olehnya. Aturan keberadaan di dunia ini luar biasa. Ada perseteruan sengit di antara mereka, tetapi sekarang Chen Hao harus bergantung pada Abraham untuk bertahan hidup. Sekarang, Abraham mempercayai Chen Hao lebih dari siapapun, dan bahkan dia membunuh seorang peneliti ilmiah penting tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo, Abraham sangat puas bahwa Chen Hao tidak bertanya siapa yang mengatakan, bunuh, secara langsung. Abraham berjalan di depannya, dan Chen Hao berjalan dengan hormat di belakangnya. Beberapa penjaga tentara di sekitarnya menatap Chen Hao. Lucu melihat Chen Hao. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia dulu bekerja sebagai sekretaris pria bersama Song Yaoyao. Sekarang, dia tampaknya bekerja sebagai sekretaris Abraham lagi, tetapi dia dulunya adalah sekretaris sastra, dan sekarang dia adalah sekretaris seni bela diri. Memikirkan Song Yaoyao, tidak ada asal-muasal rasa sakit. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk menenangkan pikirannya. Lambat laun, hati Chen Hao menjadi berbulu. Dia semakin dalam dan dalam. Bukankah akhir dari sini adalah penjara tempat dia tinggal? Tiba-tiba, dia menyadari betapa berbahayanya hal-hal itu. Bahkan Abraham akan menganggap hal-hal itu sulit. Kalau tidak, dia tidak akan mencobanya untuk Chen Hao. Dia dipenjara oleh dua tentara selama lebih dari 20 hari, tetapi dia tidak mati. Itu benar-benar beruntung. Tentu saja, dia tidak tahu mengapa binatang buas itu tidak datang untuk menyerangnya. Dia hanya berpikir itu adalah hal yang luar biasa. Buka pintunya dan biarkan Popeye masuk. Popeye adalah nama yang diberikan oleh Abraham kepada Chen Hao. Chen Hao dalam suasana hati yang rumit. Dia telah bersamanya selama lebih dari 20 hari dan tidak melakukan apapun tentang hal itu, tetapi hari ini dia harus masuk dan membunuhnya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi sulit untuk bertahan hidup, bukan? Jadi untuk seekor binatang buas, dia hanya bisa menghadapinya dalam diam. Begitu dia memasuki pintu ini, Chen Hao dengan jelas merasakan dingin yang tidak biasa di sini. Itu adalah dinginnya kematian. Pada awalnya, rasa takut Chen Hao terhadap kematian berkurang. Sekarang ketika Chen Hao kembali ke tempat ini, suasana hatinya telah banyak berubah. Bahkan jika tubuhnya diperkuat oleh gen generasi kelima, dia masih merasakan rasa pembunuhan yang kuat. Chen Hao dengan lembut menggelengkan kepalanya, membiarkan imajinasi dalam benaknya menghilang. Tubuhnya, yang diperkuat oleh gen generasi kelima, saat ini berada dalam kegelapan, yang mencerminkan sentuhan aneh, seolah-olah malam itu miliknya. Dia tidak menyadarinya, dan dalam kegelapan dia memiliki mata hijau. Raungan. Sementara Chen Hao masih beradaptasi dengan penglihatan dalam kegelapan, sebuah raungan meledak dari bagian terdalam kegelapan, dengan bau yang kuat. Chen Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ini, tetapi suaranya jelas masih dalam penjara, tetapi Chen Hao seharusnya melihat gading lawannya yang terbuka saat ini, kurang dari 1 meter dari sisinya. Apakah kecepatan ini benar-benar seperti hantu? Bagaimana seseorang dapat menyelesaikan akselerasi dan berlari hanya dalam 1 detik, berlari 20 meter per detik? Sosok itu menerkam Chen Hao. Chen Hao hanya merasa matanya gelap dan otaknya masih berputar-putar. Namun, tubuhnya sudah melesat dari sisi kanan, dan sisi lainnya mencengkeram leher Chen Hao dengan punggung tangan, mencengkeramnya, dan terbang menjauh. Chen Hao terbatuk dan menggenggam lengan makhluk dalam kegelapan itu dengan kedua tangan. Rasanya sangat kasar. Ketika dia menyentuh lengan pemberani pihak lain, keunggulan kecepatan pihak lain menghilang pada saat yang sama. Namun, Chen Hao tidak mendapatkan keuntungan apapun. Setelah itu, ada pelat baja yang terbuat dari paduan TISCO, yang bahkan senapan mesin berat tidak dapat menembusnya. Bang! Sebelum Chen Hao melakukan apapun, dia terbanting ke pelat baja itu. Sebelum Chen Hao memukulnya, dia berteriak, mulutnya berdarah dan kepalanya berat. Tetapi Chen Hao sama sekali tidak merasakan sakit. Tuan dalam kegelapan itu terus membunuhnya. Chen Hao saling menekan lengan dengan kedua tangan, membalikkan kakinya, mencengkeram kepala masing-masing, dan melakukan upaya tiba-tiba. Kedua sosok itu berubah menjadi roda api dan hancur di udara. Di udara, kedua pria itu berguling dengan cara yang gila, dan akhirnya menabrak penjara terdalam dengan beberapa kali bunyi pelosok. Chen Hao tiba-tiba berdiri.
Lampu hijau pihak lain telah berdiri. Dalam kegelapan, Chen Hao meraung seperti binatang buas, dan pihak lain juga meraung. Lihat, Chen Hao melihat tindakan satu sama lain dengan sepasang mata hijau. Namun kali ini, pihak lain memukulnya secara langsung. Tangannya yang besar memukulnya dengan keras. Chen Hao jatuh ke tanah sambil mengerang. Dia berdiri dan jatuh ke tanah dengan gigi depannya. Dia menyemburkan seteguk darah dan bergegas dengan marah ke kepala serigala. Manusia serigala sekali lagi menyiksa darah Chen Hao. Chen Hao menggunakan keterampilan menggigitnya untuk menggigit lengan manusia serigala. Manusia serigala itu menyeringai kesakitan dan menyingkirkannya. Chen Hao mengambil kesempatan itu melompat dan menendang selangkangan lawannya. Chen Hao tahu bahwa lawannya pasti monster hasil rekayasa genetika, kalau tidak, bagaimana bisa begitu eksplosif, dan dia jelas merasakan bahwa serigala itu masih mempertahankan kekuatannya. Manusia serigala itu mundur. Dengan ini saja, Chen Hao tahu bahwa manusia serigala juga manusia normal dengan kebutuhan fisiologis. Aku tidak bisa menahan perasaan lega, jadi kamu juga manusia, kata Chen Hao dalam bahasa Rusia yang terbata-bata. His, manusia serigala itu mengintai dalam kegelapan lagi. Sosoknya hampir seperti hantu. Awalnya, Chen Hao tidak mampu beradaptasi dengan perubahan aneh ini, terutama kecepatan lawannya. Namun, saat dia dalam pertempuran, dia semakin merasakan metode tubuh lawannya. Ini jelas bukan kecepatan yang seharusnya dimiliki zombie. IQ orang ini seharusnya sama dengannya, ini adalah orang normal. Otak Chen Hao tiba-tiba bereaksi. Bukankah pria ini dikendalikan oleh Abraham seperti dirinya sendiri? Bang! Ketika Chen Hao tertegun, dia terbanting ke tanah dengan tinju yang keras. Chen, kamu melawan. Kamu adalah monster gen generasi kelima, dan yang ada di kegelapan adalah monster gen generasi keempat. Bunuh dia, bunuh dia. Chen Hao merasa mual ketika mendengar suara-suara orang ini. Meskipun dia tidak merasakan sakit yang orang biasa panggil setiap saat, itu tergantung pada siapa lawannya. Monster gen generasi keempat ini memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Jika bukan karena Abraham dan yang lainnya untuk mengingatkannya, Chen Hao tidak akan percaya bahwa serigala manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang dimodifikasi secara gen generasi keempat. Diperkirakan bahwa manusia serigala ini adalah outlier di antara lebih dari 1000 objek uji. Setelah lebih dari 10 menit bertarung, Chen Hao menemukan bahwa tinjunya lebih kuat daripada kakinya. Jadi untuk memainkan keuntungan yang lebih besar, Chen Hao berdiri diam di depan manusia serigala, tidak bergerak. Anak itu menyerah untuk melawan. Atau dia selalu menjadi sampah? Tanya anak buah Abraham. Chen Hao bukan orang seperti itu. Abraham paling mengenal mantan musuhnya Chen Hao. Manusia serigala itu bergerak dan menyerangnya lagi. Chen Hao masih tidak bergerak. Ketika manusia serigala itu lewat, dia masih melingkarkan lengannya di leher Chen Hao. Chen Hao menembak kepala serigala besar di sisi lain dengan tinjunya. Manusia serigala itu hanya merasakan dengungan di kepalanya, dan jatuh ke tanah dengan keras. Dia menatap Chen Hao dengan matanya. Chen Hao memegang batu dengan darah mengalir di atasnya. Ketika dia melihat manusia serigala di tanah, satu matanya cekung. Tiba-tiba, manusia serigala itu bergerak. Chen Hao dipegang oleh manusia serigala dan berguling ke dalam kegelapan. Manusia serigala itu melingkari lengan dan perut Chen Hao. Chen Hao berdiri seperti udang mati. Kotoran, 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 kotoran. Bantu aku mengeluarkan benda ini. Tiba-tiba, Chen Hao mendengar suara serak di lehernya. Chen Hao terkejut. Dia pikir dia salah dengar. Pria ini berbicara bahasa Rusia, tetapi Chen Hao tidak mendengarnya dengan jelas. Dia mengatakannya lagi. Bantu aku mengeluarkan ini dan menemukan Apoye Katyosha. Pria itu mengulanginya. Sebelum Chen Hao sempat bereaksi, dia meledak di depan matanya. Pria itu sendiri mengambil batu bata dan melemparkannya ke belakang kepalanya. Kemudian Chen Hao tidak bisa mendengar masing-masing napas orang lain. Pria ini, Raja Modifikasi Genetik Generasi Keempat, mengakhiri hidupnya sendiri.
Chen Hao sangat takut sehingga dia memasukkan barang-barang yang dia masukkan ke dalam celana dalamnya. Dalam kegelapan, Chen Hao membungkuk kepadanya karena terkejut. Mengapa tidak ada suara? Beberapa tentara bayaran menatap Abraham dengan aneh, seolah menunggu jawaban sang nabi. Manusia baru itu sudah mati. Itu monster tua, bakat baru-baru saja terbangun. Bagaimana dia bisa menjadi lawan? Dua dokter peneliti lainnya berkata. Pertempuran sudah berakhir. Abraham berkata sambil tersenyum. Ya, pria bertopeng lainnya, yang tidak pernah berbicara dari awal hingga akhir, benar-benar mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Mandarin, tetapi suaranya sangat tertekan, sehingga bahkan kedua tentara bayaran itu tidak menyadari bahwa dia telah berbicara. Abraham melihat ke depan dan mengangguk. Ada sepasang mata hijau dalam kegelapan. Hanya ada satu raja dalam kegelapan. Siapa itu? Dong dong dong. Saya melihat seorang pria berdarah dengan darah di sekujur tubuhnya keluar dan melihat bahwa dia membuat mereka lebih akrab. Mereka mulai bersorak, Chen Hao melempar mayat itu ke tanah, lalu berjalan ke belakang Abraham dan berdiri di belakangnya. Abraham mengangguk padanya. Chen Hao sangat kesal hingga dia merasa mual dan muntah ketika melihat Abraham, jadi dia tidak ingin mengatakan apapun. Abraham membawa Chen Hao menjauh dari lantai bawah tanah dan mengatur agar Chen Hao tinggal di sebelahnya di sebuah ruangan dengan pemanas. Begitu Chen Hao memasuki pintu, dia mandi dan membersihkan luka di sekujur tubuhnya. Lukanya berkeropeng seperti orang biasa, yang membuat Chen Hao sedikit bingung. Bagaimanapun, dia juga merupakan generasi kelima dari modifikasi genetik. Apakah karena obatnya tidak bekerja? Mungkin karena ini, dia tidak dikendalikan oleh Abraham. Setelah mandi, Chen Hao menutup semua pintu dan jendela, lalu mematikan bohlam lampu, dan mengubah seluruh ruangan menjadi ruangan gelap kecil. Kemudian dia menyalakan ponsel yang diberikan oleh Abraham, menyalakan kamera, dan memindai seluruh ruangan. 5 titik merah muncul di kamera. 5 kamera, aku benar-benar mengagumi Lao Su. Chen Hao tersenyum, tetapi dia tidak berencana untuk melakukan apapun terhadap kamera-kamera ini. Dia hanya mengingat lokasi kamera-kamera ini. Kemudian dia terus berbaring dan tidur. Dia tidak berani membuka tas yang dia dapatkan dari manusia serigala. Dalam beberapa malam terakhir, Chen Hao merasa damai. Dia telah mengalami masa kelelahan. Dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatan fisiknya. Dia juga melakukan latihan fisik setiap hari, dan menemukan bahwa kekuatan fisiknya hampir 2 kali lipat dari aslinya. Chen Hao, seperti biasa, tidak menerima tugas. Pada malam hari, dia memastikan jumlah kamera dan pergi tidur. Tiba-tiba, dalam kegelapan, Chen Hao mendengar suara dentuman di pintu dan terpotong oleh sesuatu. Chen Hao tidak tahu apakah ada orang yang masuk untuk mendeteksi, jadi dia berpura-pura tidur dan mendengkur dengan sengaja. Ketika sang fotografer datang ke tempat tidurnya, dia jelas merasakan napasnya yang kuat. Dia ingin bunuh diri. Chen Hao tidak tahu mengapa. Pihak lain mengangkat tangannya. Dia memegang belati di tangannya dan meletakkannya dengan hembusan. Tubuh Chen Hao bergerak ke samping, berpura-pura tidur dalam posisi yang berbeda. Dia tidak terima dengan tusukan itu, dan kemudian dia ingin menutupi wajah Chen Hao dengan tangannya dan memberinya pisau. Baiklah, wanita, aroma samar tercium. Chen Hao tidak tahu bagaimana dia memprovokasi orang yang begitu kejam di sini. Dia terbunuh ketika dia ditekan seperti ini. Di sisi lain yang ditusuk, Chen Hao meregang, sisi lain mengalami ketidakstabilan kekuatan, desisan Pov. Turun, Siang Ruan jatuh di wajah Chen Hao. Tut-tut, besar, besar. Chen Hao Gang baru saja melakukan kontak dekat dengan pihak lain, dan secara alami merasakan sekelompok besar senjata lunak di dadanya. Chen Hao memiliki pupil yang sama dengan perangkat penglihatan malam itu. Tentu saja, dia telah melihat wajah anggun gadis itu. Dia mengenakan piyama. Diperkirakan gadis yang akan datang ke sini untuk pesta akan keluar. Hidungnya yang mancung, leher berotot, dan tulang selangka yang seksi semuanya memberitahu Chen Hao bahwa wanita ini penuh dengan keliaran, seperti kuda liar. Dogi, Abraham, aku akan membunuhmu. Cewek Rusia dengan aksen utara yang kental mengutuk keras. Genggaman tangan Chen Hao yang kesal, tetapi juga dengan tusukan belati ke bawah. Pada saat ini, teriakan histeris terdengar dari luar, musuh, musuh.